The world's 16 crucified saviors, Christianity before Christ, Casely Graves. Jadi sudah ada 16 juru selamat dunia yang disalib. Oh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ini kan ayat andalan Kristen juga. Iya. Membuktikan bahwa Yesus is the Word. And then apa? And the Word become flesh. Nihil. Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, jadi bagaimana ceritanya kalau mereka bilang Yesus sudah dinubuatkan di PL, sedangkan PL punya orang Yahudi, yang mana di dalam kitab mereka, yang berhak menafsirkan juga orang-orang Rabi Yahudi, yang punya otoritas, mereka nggak ada yang bilang ini nggak ada sama sekali kaitannya dengan Yesus. Gitu. Yang di sini, ini mengutip kira-kira hampir 1000 ayat dari sini. Tapi diberikan dah kutipan tadi? Enggak, tapi kita bisa mengenali, kadang-kadang bisa, supaya genaplah firman kepada nabi-nabi yang demikian, gitu. Nah, ayat itu ada di sini. Assalamualaikum, Jaslyn. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik banget ya. Kayak Cina ya. Kayak Cina. Cina dari mana? Emang saya ya. Gue setan. Alhamdulillah udah pakai hijab ya, Masya Allah. Pernah kebayang pakai hijab? Enggak. Nah terus waktu pakai hijab gimana rasanya? Oh, pertama kali saya pakai hijab saya bingung banget nih. Bingung Ini kayak beda, apanya beda? Ini taruh di mana? Entar saya ketusuk, entar gimana? Tahan dulu ya. Oke, sebentar. Nah, kita akhirnya bisa mendatangkan saudari Jaslyn. Jaslyn cepat Thea Lestari ya. Seorang wanita keturunan Tionghoa, asli dari mana? Kuntian. Nah, ceritanya belum lama ini ya, baru 2 minggu ini ya. Jaslyn bersyahadat dengan Ibu Etika ya kalau salah ya, betul ya? Yang mensyahadatkan bukan Ibu Etika. Bukan Ibu Etika, tapi ada Ibu Etika. Tapi ada, waktu itu ada Ibu Etika ya. Oke, nah alhamdulillah nih. Penasaran banget jadi kita. Karena Ustadz Ipung bilang nih Ustadz Felix Shop versi perempuan katanya gitu. Penasaran juga gitu. Jadi nonton semuanya sampai habis. Masya Allah ya. Jadi, tapi emang kalau saya perhatikan, Jaslyn ini kemampuan bahasanya memang di atas rata-rata nih. Tadi ngobrol sebentar ya sebelum nih. Iya. Kebanyakan ngomong Inggris nih. English ya. English. Dulu pernah tinggal di mana? Singapura? Enggak sih, tapi saya tuh emang debaters. Saya tuh the speech and debaters. Oh, debaters. Debaters. Debatersnya in English. In English. Wih, keren amat. Jadi Indonesia saya tuh sedikit lebih kurang sebenarnya. Tim apa itu? Tim debat apa? Tim debat nasional untuk mewakili apa? Untuk mewakili Indonesia. Oh, kita negara? Iya, dari negara. Jadi kita bertahap. Dari pas SMA itu, memang kayak bertahap dari kota, perwakilan kota kita menang. Nah, perwakilan provinsi kita harus menang juara 1 lagi. Nah, baru kita jadi perwakilan provinsi untuk maju ke kancah nasional. Nah, di nasional itu kita tray. One team itu tray. Tapi tray of it itu harus the best speakers. Jadi mereka nggak boleh dalam satu tim yang sama. Jadi best speakers dari yang mana aja. Klop jadi satu, nah kita maju ke kancah nasional. Begitu. Saya maju ke kancah nasional. Kita terus stop saya cuma dapat top 30 best debaters nasional whole Indonesia. Nasional. Belum ke internasional. Internasional harus juara 1. Kita memperebutkan posisi nomor 1 itu. Jadi belum sempat dikirim ke Eropa belum sempat dikirim ke Eropa. Waduh, berarti setingkat lagi itu ya semuanya. Tingkat lagi, sedikit lagi. Waduh, berarti kalau belajar lagi bisa dong terusin tuh ya. Belajar lagi saya bisa dikejar. Yang didebatin topik apa? Topiknya tuh bermacam-macam, kan semua topik. Oh, bukan agama. Bukan agama, tapi itu bukan. Tapi itu sosial, politik, ekonomi, international business, and international securities. Atau misalnya the very issues about humanity. Tahun berapa itu? Itu tahun 2016. 2016. Oh. Betul. Terus? 2016 saya jadi debaters, 2017 saya menang Ketua Meme yang kayak Koko Cici Jakarta itu. Jadi saya nggak puas, saya kalah nih. Istilahnya saya nggak bisa terima nih kalah. Apa Koko Meme? Koko Meme namanya. Walah, ceritanya. Di mana tuh di Jakarta? Di Pontianak. Oh, di Pontianak. Nah, saya menang dari Meme untuk Kalbar, Kalimantan Barat, untuk provinsi. Itu kelas berapa tuh? Masih sekolah? Saya masih sekolah, kelas 2, hampir ke kelas 3 SMA. Oh, SMA. Terus pindah Jakartanya? Saya pindah Jakartanya ya setelah SMA kelas 3 lulus. Berarti kira-kira tahun 2017. 17. Masuk SMA di sini. Masuk kuliah di sini. Oh, kuliah, sorry. Oh, SMA-nya di sana. Betul, SMA. Lulus baru ke sini kuliah. Betul. Oke, kuliahnya di mana boleh tahu? Kuliah di Universitas Bunda Mulia. Bunda Mulia. Oh, pantesan itu emang ya tahu lah ya. Ada minimal itu ya, NEM ya di sana dulu ya. Enggak sih, karena saya masuk ke atau jalur beasiswa bukan? Oh, saya jalur beasiswa. Jalur beasiswa. Saya jalur beasiswa 100%. 100%. 100%. Sampai lulus. Sampai lulus. Keren ya. Itu waktu itu ada syarat nggak harus Kristen?
Nggak tahu. Lah kamu udah mulia atau Katolik itu enggak? Nggak ada. Sebenarnya? Nggak ada. Kirain ya enggak? Beda itu. Oke, lulusan UBM ya berarti ya. Betul. Terus kerja di? Sekarang saya kerja, sebelumnya saya kerja utama saya translator. Cuma sekarang saya sambil ngajar sambil translator. Ngajar apa? Ngajar bahasa Mandarin. Oh, jadi selama dari kecil berarti Kristen? Dari kecil Kristen. Pindah ke Jakarta juga Kristen masih? Masih Kristen. Gerejanya? Gerejanya yang terakhir ya, saya pindah ke Jakarta, gereja paling lama itu. Mau diceritain gereja apa aja juga boleh. Oh, gereja apa aja juga. Nanti kan gue bisa sebut, lu berarti GKJ. Gereja Kristen jalan-jalan gitu. Betul. Gereja apa aja Kebanyakan kita tuh? begitu. Iya, Ya, iya. kita tidak meng-close ya memang. Mencari pengalaman juga sebenarnya. Kalau gereja saya pada awal itu Bethel. Gereja Bethel Indonesia. Oh, GBI. Iya, GBI. Cuma GBI ya secara kota ya. Soalnya kan kota dia ada sektor-sektor. Yang di Pontianak. Betul, Oke, di Pontianak terus? itu GBI. Habis GBI saya pindah ke GTI. Apa tuh? Gereja GTI? Tiberias Indonesia. Oh, Tiberias. Aduh, sampai Tiberias lupa gua. Indonesia. Nah, Yang udah pernah naik ke surga itu ya? iya. Terus. Itu agak gawat sih itu sih masih. Loh. Kenapa kita ikutin lagi ya? Tapi waktu itu nggak pernah nanya ke dia, travel agentnya apa gitu. Waduh, bisa diusir kita. Loh, siapa tahu kan itu kita diusir bisa, siapa tahu bisa bayar. Kalau malah dikirain setan, diusir setan gimana? Oh gitu. Aduh, pengusiran setannya tuh lumayan itu. Iya. Ya, Terus? tapi saya ke GTI lumayan lama. Itu masih di Pontianak? Itu masih Pontianak. Terus? Masih Pontianak. Setelah itu saya juga di Pontianak. Di Pontianak kan saya lumayan lama. Saya sampai 17 tahun kan. Jadi habis itu saya pindah ke rayon-rayon. Oke. Rayon Pak Niko. GBB Tani? Bukan, rayon 18. Loh, Pak bukan, maksudnya Pak Insinyur Niko. Mm-mm. Lah itu kan GBB Tani. Betani ya? Tapi Iya. kita rayon. Tapi kita sektor rayon. Maksudnya rayon di bawah GTI apa di bawah GBI? Di bawah GBI. Oh, GBI. Di bawah GBI. GBI rayon. Jadi waktu dari Iya. GBI pindah GTI-nya, Oh, GTI pindah ke GBI lagi. oh balik lagi? Iya, Wah, jadi saya kan GBI, terus saya GTI, terus Nggak saya pindah loyal nih. GBI lagi. Berarti nggak loyal nih. Saya kita pemusik. Kalau kita pemusik itu rebutan kalau misalnya di Pontianak kayak gitu. Oh musik. Musik. Bukan karena ngejar cowok di GTI. Enggak sih, nggak ada Jujur semua di GTI. aja. Masih nggak bisa ngejar Oh, cowok nggak di GTI, habis kita ya. Oke. Pulang oke. nggak mampu Terus? gitu. Oh karena Nah. musik. Karena musik, karena saya pemusik. Oh, oke. Jadi kalau pemusik itu bisa kita coba GKJ tuh. Kita Ya. baru datang satu hari. Iya. Datang, terus mulai ditanya-tanya. Biasanya Ashrill itu lumayan quite friendly. Nanya. Ketangkep musik nih. Oh. Habis. Oh udah, tangkap. Ditangkep. Kalau nggak tangkep dikejar. Kejar. Sampai dapat. Pegang alat musik apa dulu? Piano. Oh, aduh, piano Saya lagi. punya piano. Oh. Dan saya bisa piano tunggal. Oh. Kan ada ya, piano Ya. yang cuma pianis, jadi harusnya dengan band, baru dia mampu. Ada juga yang piano tunggal, jadi kamu bawa kemana aja, dihajar apa aja bisa. Anak gue yang kedua, sekarang masih jadi pemusik. Oh, Gitar bass. Bener. ya sih. Sampai sekarang masih. Terus. It's fun. Oke, habis GBI Rayon itu, kita Rayon, habis itu kita pindah ke GPDI dulu. GPDI. GPDI. Terus. Habis GPDI, baru kita pindah ke Betani. Loh, kok Betani lagi? Balik lagi? Saya belum Betani sebelumnya. Tadi kan Pak Niko Rayon, GBI Rayon. Oh, oke. GBI Ya. Rayon. Ini baru Betani. Ah. Nah, Betani itu saya dipindah sekitar 4 atau 5 Betani. Nih, salah satu dari Betani, satu di antaranya itu didirikan. Jadi saya termasuk pendiri awalnya di Betaninya. Oh. Dia baru buka cabang di Pontianak, Betani dan Jakarta, koordinator dibuka cabang, nah kita bantu. Oh. Itu khusus untuk penginjilan itu jadi misionaris memenangkan jiwa. Berarti belusukan? Masih belusukan. Gereja belum ada bentuknya. Iya. Masih Berarti belusukan ke daerah-daerah gitu? Ya, belusukan ke daerah-daerah untuk mencari jiwa. Jesslyn belusukan juga? Ikut pemusik kan. Pemusik? Gak bisa nyanyi. Enggak, maksudnya ke daerah-daerah pedalaman? Ya, Enggak takut digigit lintah? sembunyi lah aku Oh, ngapain sembunyi. Oke. gitu kayak. Terus? Nah, jadi saya belusukan, saya bantuin dia mencari jiwa, saya nonton. Ya, habis saya main musik, kalau menangkan jiwa saya nonton lah, saya gitu. silakan nonton, pelajari kan. Ikut bagi-bagi sembako. Ya, seperti biasa. Ngaku kan baru. Aku lah. Oke, terus? Ya, selain sembako masih ada lah bantuan-bantuan untuk menyenangkan ya. Ya, Nah, habis di Betani itu, habis mendirikan gereja, saya pindah ke BES. Best itu apa? Gereja The BES Oh. itu baru ya. Oh, masih di Pontianak? Bukan. BES-nya masih di Pontianak, tapi saya lanjut ke Jakarta. Oh, oke. Jadi dia ini kan BES Pontianak, tapi dia kan terlink dengan BES yang Jakarta. Jadi pas saya 2016-2017,
Itu kan ada perpindahan, saya pindah ke Jakarta, saya nyambung ke gereja yang sama, BES. Saya cari BES yang Jakarta. Oh, 2017 lebih. Saya cuma bertahan. Udah berapa gereja tuh tadi? GBI, GTI, GPDI, terus Betani. Betani ada 5 tuh. 8. Udah 4 nih. Ada 5 berarti 8. 8 itu. Termasuk The Best tuh ya? Belum, BES habis 8. Banyak banget. BES ke-9 itu BES. Lalu waktu pindah gereja tuh ada nilai transfernya nggak? Oh, ada. Ada bener? Iya, kan saya pemusik. Iya. PK. Berarti dibajak ya? Dibajak atau ditransfer? Bajak lah, mana ada yang ada yang dengan bersedia mentransfer. Bikin pusing Pak transfer. Iya. Hilang satu pemusik, satu sesinya kosong Pak, gimana dong? Oh, berarti dibajak lah ya? Iya, dibajak secara lembut lah. Ya. Dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, dengan kasih ke rumah, dengan telepon. Dengan kasih bukti transfer juga gitu ya? Itu satu PK-nya. Sampai batuk. Itu dari bukti PK-nya, Pak. Oke. Jadi PK saat kau udah main di situ, aduh, dikasih main, tebel nih. Oke. Terus Jakarta, gerejanya The Best. The Best. Berapa saya tahun? masih 1 tahun. Oh, setahun. Pindah lagi? Kerja apa lagi? Glow. Glow. Musik juga? Enggak, kalau di Glow saya sudah retired. Saya sudah. Jadi apa? Saya sih cuma datang ya tim hore aja sih. Saya udah jadi awam. Oh, terus? Awam doang, jemaat aja? Iya. Terus? Tapi saya cuma jadi jemaat doang yang biasa. Karena saya sudah lumayan sadar lah. Saya tuh udah gak ada imannya. Hah? Gak ada imannya? Imannya saya saat saya udah nih dari gereja saya habis imannya itu di rayon situ awal pertengahan putus. Saya tuh udah I do my duty because it is told so gitu loh, because it is my duty, just because ya kita devotion lah ya, namanya kan keimanan ya. Devotion kita harus dibuktikan. Bagi saya kalau membuktikan sesuatu kamu harus nyata, benci suka apapun mau kamu gimana pun kamu mesti datang. It's part of devotion. Tapi kalau pemusik itu kan istilahnya kan dapat fee kan? Ya berarti profesionalisme berarti. Profesionalisme. Tapi nih sampai ke bagian ke uangnya itu udah nothing. Kita tuh udah capek sebenarnya. Kan beda ya. Kalau bisnis emang khusus untuk uang itu kita ada semangat. Because you want to search for the economy, right? Kalau untuk penyembahan kalau misalnya kayak gitu PK nice. But it's only in the limit of nice gitu loh. Nah sisanya itu yang untuk meyakinkan kita kasih itu soalnya kita udah beban mental. Kenapa? Beban mental dong. Kalau misalnya kita main musik kan kita juga nggak bisa. Maksudnya kita secara morally kita nggak bisa merasa kita boleh sembarangan. Walaupun saya nggak suka nih, saya nggak ada iman. Pendeta ngomong apa sih mikir, ini apaan ya diomongin, apa yang dibahas, apa yang diakhirin, akhir-akhirnya lagi sesuatu. Aduh, itu kan bahaya ya. Oh gitu ya? Iya. Ya tapi kita simpan dalam hati. Tapi kan setelah itu sesi selanjutnya kita main musik, kita harus main musik dengan 100% power kan. Penyembahan kan tetap di tangan kita. Tetap di ini kita kan. Kita selama kita ugal-ugalan asal-asal jatuh setengah kan, malu-maluin semua orang dong kan. Nah, jadi di situ kita tetap ada beban mentalnya. Beban mental kita adalah kita tahu I don't like. I know I just do this as duty. I know it's wrong. But I don't have any other way. Gitu loh. Lu jujur amat sih lu. I don't have any other way, so I do it as the best I could for you guys in the devotion that I don't believe, but I do. Karena menurut kita there is the sacrifice. Itu waktu masih di Pontianak? Masih di Pontianak. Berarti masih SMA? Masih. Saya dari SD kelas 6 saya udah pegang piano tunggal. Bukan, maksudnya yang nggak dipercaya itu. Iya. Itu udah dari SMA itu udah ngerasa begitu. SMP akhir sudah SMA. Oh alah. Kemudahan dong berarti. Golongan kita saya lumayan berumur semua dari saya kecil. Oh gitu. Ya, because my sister orang SMA kok udah mulai nggak percaya tuh gimana sih? Karena for my sister, dari sisternya saya itu sister yang kedua saya only 5 years. Only sih 5 years apart. Lebih tinggi. Saya anak 3, saya yang paling muda. Jadi 5 years apart untuk yang sister kedua, sister yang pertama itu 12 tahun, 12 years. Jauh banget ya? Ya, tapi itu membentuk saya itu saya sangat terbiasa dengan orang dewasa. Karena saya dari kecil saya selalu dilingkupi orang dewasa. For my sister habis itu di gereja saya di bawahnya itu saya nggak masuk ke sekolah minggu, saya cuma berapa tahun. Harusnya kan sekolah minggu under 12 years sampai akhir balik kan. Tapi saya nggak. Saya tuh around 9, 10, 11 saya udah khotbah karena saya udah belajar piano untuk piano tunggal. Saya udah disiapin untuk. Jadi belajar pianonya di gereja?
Oh enggak, saya bisa piano dari rumah rumahnya. bisa. Saya bisa piano klasik. Dan saya suka klasik-klasik yang a little bit dark, minor yang begitu-begitu. Nah itu tuh klasikal saya. Oh. Tapi demi gereja nih, kan nggak boleh. Kamu mau yang serem-serem, orang semua klasik kan, ntar gimana dong? Kan bahaya. Jadi saya harus ubah ke yang ciri-ciri happy full gitu loh. Gospel. Gitu ya, gospel. Saya berputar di bagian-bagian begitu. Nah itu kan butuh years untuk dilatih, dan karena memang my church needed it gitu loh. Lebih bagus untuk menumbuhkan dari kamu punya jemaat. Kan bagus, perfect kan. Nah kita ditumbuhkan dari benih itu, begitu. Terus waktu di Jakarta, yang gereja The Best, terus pindah ke Glow. Yang Glow ini yang itu ya? Glow ini kita sudah datang yang penting gue setor muka. Enggak, ini yang gembalanya siapa? Gilbert Lumoindong. Oh Gilbert, oh iya. Yang suka bilang insya Allah gitu ya? Agak komedian sih ya. Mau gue tunjukin? Enggak bener, karena dulu saya juga pernah reaction video dia. Dia ya beberapa kali lah. Yang pertama kali pernah sama Ustadz Menahem Ali tentang masalah yang disebut dengan, katanya nih, dia ngomong nih bahwa Nabi Abraham tuh dengan Hagar tuh berzina katanya. Oke. Based on what? Ya karena kan bukan istri katanya. Jadi karena zina. Padahal jelas-jelas di Bible ditulis istri loh ya. Hagar itu juga istrinya Abraham. Dibaca, yang pertama ya. Yang kedua, tentang kata insya Allah. Dia nyebutnya dengan insya Allah gitu. Ya, mengolok-olok. Betul. Oke, kita coba buka. Ini gue punya Bible. Ini ya. LAI loh nih. Ya. Oke, siap. Bukanya. Dia pasti nggak punya ini. Nggak kan jadi gimana ya? Level pendeta. Level pendeta loh Pak. Ya. Ini apa nih? Yakobus 4 ayat 15. Boleh bacain. Yakobus 4 ayat 15. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Tuh. Kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Di Bible-nya LAI ada kata insya Allah. Tapi dia bilang kita bukan agama insya Allah. Gitu. Tapi saya insya Allah itu kan artinya baik kan? Loh, insya Allah artinya kan jika Tuhan menghendaki. Atau jika Allah menghendaki. Gitu. Tapi diolok-olok. Kan? Jadi ya oke lah, dia itu mungkin bagian daripada teologi dia. Baik. Ya kan, orang Kristen kan boleh dikatakan istilahnya apa ya? Terlalu pede. Teologi. Terlalu pede bahwa dosa kita udah ditebus, kita pasti masuk surga. Makanya menolak kata insya Allah. Gitu. Ya, betul. Ada lagi, masih ada nih beberapa Bible yang ada kata insya Allahnya. Bahkan ada kata Assalamualaikum, kata masjid, kata Ka'bah pun ada. Pernah dengar? Di Bible ada kata Ka'bah. Karena pasti nggak boleh dong dibawa ke gereja khotbah. Ntar berkonvert semuanya gimana? Siapa yang tanggung jawab? Bukan, ini Bible zaman dulu. Iya. Tapi a lot of them, I think a lot of priests juga nggak learn. Yeah. They also don't have. Ada kata Ka'bah, tapi yang dimaksud Ka'bah ini adalah Bait Allah. Bukan Ka'bah yang di Masjidil Haram ya. Gitu maksudnya. Oke. Nah, terus berapa lama di Glow itu? Di Glow itu sampai saya stop ke gereja. Berarti sampai 2017, 18, 19 pertengahan atau akhir lah stop. Oh, berarti cukup 3 tahun. 2-3 tahun ya? 2-3 tahun. Jadi apa? Jemaat aja? Jadi jemaat aja. Oh, nggak jadi itu apa? Apa lead singer enggak? Saya udah enggak masuk ke situ. Tapi pernah jadi lead singer? Enggak, di Glow saya sudah tidak. Oh, di Glow enggak pernah. Di gereja sebelumnya pernah? Di gereja sebelumnya pernah. Oh. Karena sampai ke Glow itu saya udah mikir kayak udah capek. It's quite tiring. 3 tahun di Glow. Betul, 3 tahun. Terus nggak gereja lagi? Tidak gereja lagi. Nah, ini bagian pentingnya nih. Kenapa? Ke gereja lagi? Kamu bayar perpuluhan kali? Dia ketawa. Ketawa aja biasa aja dong. Perpuluhan harus. Ya kalau harus kenapa ke gereja lagi? Kenapa? Ya, gini. Penjelasan di gereja itu doesn't make sense. It doesn't make sense dalam konsep di mana saya ini kan udah berhenti jadi pemusik nih. Istilahnya itu kenapa saya berhenti jadi pemusik? I'm tired of seeing the inner side. Oke. As the awam. You mean management atau apa? Not only the management. Maksudnya saya udah capek ngeliat inner side-nya tuh. Dari kayak teologianya, saya mesti ngikutin doanya, ininya, liturgianya, one by one tuh I'm tired gitu loh. The more I see that, semakin cepat saya akan makin jadi setan. Karena my logic will counter it. Jadi my logic akhirnya mengisap bahwa perlakuan jahat tuh lebih bagus. Sampai ke bagian situ. Sampai ke situ. Kita kan ditebus oleh Yesus, betul? Berarti boleh apa aja? Boleh apa aja dong. Yang penting minggu gereja. Yang penting bayar perpuluhan dan persembahan. Haleluya gitu. Haleluya. Amin.
lunas kan. Oh, nampol banget. But it's fact gitu loh. But it's fact. Bahkan kita yang di inner side juga kita diajarkan begitu gitu loh. Penebusan. Perasaan gue datang ke sini gue juga buat banyak dosa. Gue tinggal duduk terus habis itu penebusan kan. Lama-lama itu kita iman kan makin we go the wrong way somehow. Karena there's two sides of the coins gitu. Your side, you say penebusan, it's good. Yes, it's right. But on the other side, apa yang ditebus? Ya dosa. Dosa kan? Iya. Berarti kalau dosa gue ditebus, gue gak pernah nebus lagi dong? Bulan depan tebus lagi. Tapi cukup ke gereja kan? Iya. And it's done, iya. right? Nah, makanya udah ditebus. Terus setiap bulan kan itu kan perjamuan kudus kan? Iya, perjamuan kudus. Itu kan ditebus tebus lagi. Tebus lagi. Jadi seberapapun dosa kita akan ditebus dengan sistemnya very simple, very itu. But I see it's wrong gitu loh. Because me personally, aku tuh jadi orang yang very combative. I use my reason, my logic untuk solve everything. Everything, even the bad things, itu punya explanation why it's valid untuk dilakukan. Dan aku melakukan itu. Itu kenapa aku capek melihat inner side ya. Semakin saya di inner side, semakin saya masuk ke konsep bahwa kita percaya penebusan kokal, penebusannya bersih. Semuanya yang penting kita berhidup beriman, suci, kudus segala. Menurut saya, kalau saya naik ke mimbar, saya penyembahan segala, it's holy, suci, kudus, lain-lain. Dan juga kita ajarkan seperti begitu gitu loh. Itu kan penyembahan tertinggi kita. We give sacrifice secara nyata, my time, my effort, even money. To explore my skills kan. Itu kan tidak church didn't provide us. We do it ourselves karena we still compete with another church, right? Nah, tunggu sebentar. Ini nanti harus kasih subtitle nih ngomongin. Kebanyakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Oke, gak apa-apa. Nanti gua bikin subtitle dah. Terus, jadi kan karena kita compete dengan banyak church kayak gitu kan. Nah, jadi saya semakin mengiyakan dosa, it's fine. Ada yang nembus kok. Kok takut? Gue mau nanya nih. Ya. Kan dosa lu ditebus. Ya. Yesus nebus dosa. Betul. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus, dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah? Iblis. Jadi kalau lu berdosa. Ya, bener ya. Berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Loh. Nah ini nih pengetahuan baru ini. Pernah baca kan? Iya, ayat itu pernah baca kan? Hafal itu. Upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosanya ke siapa? Iblis. Bener. Make sense. Benar sekali. Oke. Sekarang Jesslyn dosanya udah ditebus nih. Yang nyalib Yesus siapa? Orang-orang tentara Romawi. Betul. Suruhan Pilatus. Betul. Yang nyuruh Pilatus nyalib Yesus siapa? Iblis. Imam Yahudi dong. Oh, Imam Yahudi. Oke, belum kayak Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? Murid-murid ya? Diserahkan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibisiki sama siapa? Iblis. Jadi iblis berjasa apa berdosa? Berjasa sih. Buat nebus dosanya Jesslyn, iblis berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Nah lu mau satu surga sama iblis? Make sense gak? Ya, make sense. Tentara Romawi berjasa apa berdosa? Berjasa lah. Kalau tentara Romawi nggak melakukannya, siapa yang melakukannya? Iya, kalau tentara Romawi nggak nyalib Yesus, ada nggak penebusan dosa? Tidak ada. Nggak ada. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau dicerita di Bible Yesus disalib gitu ya, di 4 gospel, terus kemudian di dalam tulisan-tulisan Paulus bilang bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, berarti ajaran bahwa Yesus menebus dosa manusia di atas kayu salib kan belakangan. Iya, betul. Anggap kejadiannya betul ya, Baik. Anggap aja kejadiannya betul. Murid-murid Yesus lari nggak? Lari. Kenapa lari? Takut kan? Takut disalib. Berarti mereka tahu nggak kalau Yesus disalib untuk nebus dosa mereka? Tidak. Nggak tahu. Tidak tahu. Pasti pernah lihat dong lukisan, foto Maria, ibu Yesus di bawah salib. Nangis apa ketawa? Nangis lah. Kenapa nangis? Sedih disalibkan. Sedih dong. Anaknya disalib dong. Berarti Maria tahu nggak dosanya Maria ditebus sama Yesus? Nah, berarti itu ada ajaran letter. Letter teaching lah gitu. Betul. Ya. Berarti kalau memang benar kejadian itu waktu itu benar, ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib adalah ajaran belakangan. Iya. Makanya kalau kita tanya tentara Romawi berjasa berdosa, bingung jawabnya. Berjasa lah. Logikanya harus berjasa. Kalau mundur-mundurin, iblis juga berjasa. Benar. Betul. Jadi penebusan dosa kita tuh adalah salah satu apa jadinya? Ini mohon maaf, ini kita bukan mengolok-olok. Tidak. Tapi kan ini make sense. Betul kan?
nanti ada pendeta bilang, oh enggak, karena itu udah ketetapan Tuhan. Gimana ketetapannya di mana? Udah dinubuatkan katanya. Nubuatkannya di mana? Tapi susah kalau orang nih, kalau pendeta bilang dinubuatkan itu yang dilakukan karena Yesus sebelum disalibkan di Bukit Getsemani, itu di Bukit Getsemani itu dia akan berdoa dan memohon agar disingkirkan. Iya. Kalau dinubuatkan, kenapa dia masih mohon untuk disingkirkan? Itu. Kan tidak perlu. Pertama, kita bahas dulu gini. Kalau memang dinubuatkan di mana? Betul. Di PL. Ya, betul. PL punya siapa? Ke depan. Pernah lihat ini nggak? Torah. Bukan tanah dulu. Bukan Ini Torah. dulu. Pernah lihat ini? Belum. Septuagint. Ini bahasa Yunani. Oke, ini dari mana? Ini dari sini. Ini yang jadi PL nih ya. Oke. Ini yang jadi PL nih. Septuagint dari mana? Dari sini. Ini bahasa Ibrani. Ini kitabnya orang Yahudi menjadi Septuaginta ya selama ratusan tahun, bahkan pada saat Yesus masih hidup pun ini sudah ada, sampai Yesus nggak ada pun ini masih ada, sampai di abad keempat baru ini menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Kitabnya orang Kristen kan berarti kan cuma perjanjian baru kan, Matius sampai Wahyu kan. Nah, ini jadi PL, ini perjanjian baru ditempel. Inilah Bible-nya orang Kristen. Yang ini kan tanah nih, punya orang Yahudi nih. Orang Yahudi kalau dikasih ini, baca dong. Mau nggak kira-kira? Enggak. Dibuang sama sampah. Kalau orang Yahudi dikasih ini. Nah, kenapa? Bedanya apa ini sama ini? Ya oke, bahasanya ini Ibrani, ini Yunani ya. Tapi harusnya terjemahnya bener dong. Harusnya. Tapi penerjemahnya ini sudah diresensi lah. Diresensi oleh bapak-bapak gereja Origen, Lucian, Hesisius sampai di abad keempat baru jadi perjanjian lama. Ya apa yang diresensi? Penerjemahannya supaya apa? Supaya seolah-olah bicara mengenai Yesus di sini. Gitu. Jadi orang Kristen memang selalu pendeta akan bilang Yesus sudah dinubuatkan di sini karena ini sudah diresensi. Sekarang kalau orang Yahudi ditanya, ada nggak di sini nubuat buat Yesus? Apa jawabnya? Nihil. Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, jadi bagaimana ceritanya kalau mereka bilang Yesus sudah dinubuatkan di PL, sedangkan PL punya orang Yahudi, yang mana di dalam kitab mereka, yang berhak menafsirkan juga orang-orang Rabi Yahudi, yang punya otoritas, mereka nggak ada yang bilang ini nggak ada sama sekali kaitannya dengan Yesus. Gitu. Yang di sini, ini mengutip kira-kira hampir 1000 ayat dari sini. Tapi diberikan enggak kutipan tadi? Enggak, tapi kita bisa mengenali, kadang-kadang bisa, supaya genaplah firman kepada nabi-nabi yang demikian, gitu. Nah, ayat itu ada di sini. Matius 1:23 coba kalau mau baca. Ya, contoh nih. Atau yang TB aja TB. Kalau ini kan bahasanya kalau ini kan Bible khusus buat orang Muslim. Ini dibagi-bagiin ke orang Muslim nih. Serius? Untuk dipelajari? Untuk menarik orang Islam masuk ke Kristen gitu lah. Oh gitu. Baru tahu ya? Kata dulu penginjilan. Nggak bawa ini? Saya nggak bawa ini, penginjilannya bawa Roh Kudus. Cuma bawa sembako doang ya? Kudus dan sembako. Sama Roh Kudus. Ya. Matius 1:23. 1 ayat 23. 23. Oke. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke. Sekarang lihat di Yesaya 7:14. Coba, mirip nggak kalimatnya? Gue masih cepet kan buka bacanya? Cepet, masih cepet banget itu. 7:14. Oke, 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mirip nggak? Mirip. Yang beda apa? Mungkin anak darah sama perempuan muda lah ya. Perempuan muda, iya. Oke. Sekarang gue kasih lihat yang KJV ini. Gue juga punya KJV, nggak pendeta Gilbert doang yang punya KJV. Enak aja. Lo pasti lebih jelas yang bahasa Inggris, 14. Yeah, Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold,
The virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Virgin ya? Virgin. Tadi sini perempuan muda ya? Perempuan muda. Perempuan muda bahasa Inggrisnya apa? Young lady. Young woman ya? Ya. Young woman sama virgin sama nggak? Beda. Tapi yang di Matius 1, 2, 3 tadi apa? Anak darah kan? Anak darah itu menyerupai. Anak darah virgin atau perempuan muda? Virgin. Virgin. Betul. Kenapa virgin? Padahal di sini tidak ada kata-kata virgin. Di Yahudi itu kata aslinya adalah dalam bahasa Ibrani ha'almah. Ha'almah artinya the young woman. Jadi yang momen yang lebih. Kenapa di Matius 1, 2, 3 jadi anak darah? Ya itu karena ini terjemahannya sudah diresensi, yang di sini udah diresensi. Yang harusnya young woman di-render jadi virgin. Kenapa virgin? Karena Maria virgin. Ya kan? Iya, betul. Punya anak Yesus. Betul. Oke, kita Islam juga mengimani bahwa Maryam mempunyai anak Isa Al-Masih, juga Maryam juga seorang perawan suci. Betul. Tetapi ini kan ada perubahan nih dari sini ke sini ke sini sama ke sini. Tuh, jadi udah terlalu banyak perubahannya berkali-kali. Jadi susah kita. Ini salah satu contoh penulis PB mengutip dari PL. Iya. Jadi Matius 1, 2, 3 mengutip dari Yesaya 7, 14. Padahal konteksnya Yesaya 7, 14 dari ayat 1 kan kalau orang Kristen kan bisa ngomong kalau baca perikopnya dulu, konteksnya apa gitu kan? Iya. Tapi ini justru malah cherry picking. Iya. Tapi enggak jarang sih cherry picking itu dilakukan sih. Biasanya kan disambung habis itu ditopikkan. Yesaya 7, 14 yang di sini lagi ngomongin apa? Raja Ahaz. Gitu. Yang diomongin Raja Ahaz berubah jadi Yesus di sini gitu. Gitu. Jadi banyak yang di-copy, dimasukin, diambil. Hampir 1000 ayat yang di sini di-copy dari sini. Is that why a lot of priests cannot show the real Bible-nya tuh? Yes. Ya. Jadi kalau begitu, kalau hampir 1000 ayat yang di sini dikutip dari sini, pertanyaannya ini kitab suci atau kitab kutip gitu. Hampir 1000 ayat loh, 937 ayat tepatnya. Nah, atau juga bisa ditanya, jadi penulis kitab ini terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh PL gitu? Inspirasi PL. Roh Kudus is very vague. Jadi sebenarnya gini, yang menerjemahkan ini di luar daripada Torah ya, Torah yang 5 buku ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di luar daripada itu adalah Yahudi juga, tetapi Yahudi yang sudah terpapar Helenisme. Terpapar apa tadi? Hellenistic philosophy. Pernah dengar? Belum. Filosofi Yunani? Iya. Oke, pantesan ya. Dewi Helen tahu dong. Betul, anak Dewi siapa? deh. Anak siapa? Enggak tahu. Anak Dewi Zeus. Dewa Zeus. Oh, Dewi Helen? Dewa Zeus kan dewa paling tinggi. Yes. Dianggap dewa paling tinggi. The highest god lah. Yeah. Dewa Zeus ini dewa yang selamitan. Nggak boleh ngeliat perempuan manusia cantik pun diambilin gitu. Betul sih. Punya anak Hercules. Yes. Punya anak Perseus. Yeah. Ada Dewi cantik, diambilin punya anak Helen. Nah, itu Dewi Helen. Nah, itu makanya sistem kepercayaannya disebut Helenisme. Oke. Gue kasih lihat ya. Boleh. Pernah dengar dong, in the beginning was the word. And the beginning was the word, and the word become. Enggak, and the word was with God, and the word was God. Ingat dong. Enggak, itu beda tuh berarti itu. John 1:1. Oh, enggak, belum. Masa? Not yet. Berarti lu bacanya bahasa Indonesia doang ya? Baca bahasa Indonesia doang. Ini. John 1:1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ini kan ayat andalan Kristen juga. Iya. Membuktikan bahwa Yesus is the word. And then apa? And the word become flesh. Oke? Oke. Di sini ada footnote di bawah nih. Dibaca nih, ada kuning-kuning apa tuh? Philosophy. Gimana dong? Iya, nggak bisa dibilang kitab. Ternyata ini adalah ayat adopsi dari Hellenistic philosophy ke dalam gospel. Tapi diiyakan for gospel, mereka mengiyakan bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Atau mereka cuma mensisipkan. They just put it in just for the sake untuk menguatkan. To adopt. Gue bukan lagi nih. Ini ada sebuah buku yang nulis Bapak Gereja nih. Ini. Jadi for what's the reason? Kenapa harus disisipkan sekuat itu? Judulnya Confessions Saint Augustine. Saint Augustine Bapak Gereja.
Yang lebih jago bahasa Inggrisnya pasti cepet. Okay. Those procured for Nanti kita ini ya, nanti kita tampilin di layar deh. With most unnatural pride. Certain books of Plato is translated from Greek into Latin, and therein I read, not indeed in the very words, but to the very same purpose, enforced by many and diverse reasons, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was nothing made. That which was made by Him is life, and the life was the light of man, and the light shineth in the darkness, and the darkness comprehended it not. Jadi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itu diterjemahkan atau dengan alasan yang sama dari mana? Buku-buku Platonis. Buku Platonis. And Platonis is one of the philosophy. Yes. Kan? Iya, Platonis kan atasnya nanti ada Aristoteles, bawahnya ada Philo. Philo itu yang mempopulerkan logos. Logos. Dan Philo ini kan orang Yahudi juga. Dia juga membaca Septuaginta. Oke, di Septuaginta yang sudah diterjemahkan dari kata Adonai atau Kurios. Kurios itu yang ditujukan kepada Yesus untuk selalu menjadi Tuhan. Itu berasal dari Philo. Jadi sebenarnya boleh dikatakan ajaran kekristenan ya tidak jauh-jauh lah dari Platonisme gitu. Filsuf sebenarnya. Itu perkara-perkara filsuf yang di-adapt into the book untuk mensupport di keabsahan Yesus. Ini kita belum bicara Trinity nih. Oh, itu udah lebih musik. Belum ya. Not yet. Oke, lanjut cerita Jesslyn loh. Ini bukan kajian ini. But it's good to know gitu loh. Lot of us kan doesn't really know, kayak aku baru pertama kali ngedengar kayak ada Hellenistic philosophy kayak begitu. Ini adalah Bible apa nih? New American Bible. New American Bible. Tapi kita nggak dibukain, kan kita tidak dikutip kan. Kalau di apa-apa gereja kan. Kalau yang dipegang jemaat gereja kan yang ini, PB. Udah. Ini kan nggak ada footnote-nya. Ini nggak ada. Jadi semuanya dikatakan dengan ini adalah perkataan Tuhan. Jadi doktrinisasi. Gitu. Iya, betul. Lanjut dong ceritanya. Terus jadi setelah 3 tahun nggak ke gereja. Yes. Terus gimana? Nyari apa waktu itu? Jadi apa? Jadi ateis atau agnostik atau gimana? Actually, I'm an atheist in that 3 years. Tapi aku nggak sadar. Oke. I don't realize it because I think it's just like kita cuma nggak ke church doang. Kita nggak ke church. Kan KTP gue masih Kristen. Status gue masih Kristen. Tapi masih percaya ada Tuhan? Enggak. Oh, ateis. Gitu banget kelihatannya. Ya tapi kan yang penting KTP dan kalau people ask me their language. Yang penting gue ada gitu kan, ya udah gue Kristen. Yang penting gue eksis gitu. Ya, yang penting gue eksis gitu loh. Yang penting gue ada Kristen, udah. Masalah sisa kan kalian nggak akan nanyain kan. Nah, just based by that. Iman kita itu emang quite destroyed in that part. Dan in those terms itu, pas awal aku nggak merasa. Aku nggak merasa kayak I cannot pray is a big mistake. It's a big catastrophe in our life. Kita nggak merasa karena kita kan yang manusia ya, kita berasa kalau kita udah kuat, kita udah powerful, kita udah hebat, kita udah sukses, udah sukses, udah get everything. Get everything is very easily kan. Kita berasa kita kita we don't need God. Normal dong, we're human being. Kuat dan gagah perkasaku gitu bilangnya. Iya, yang penting gua berusaha sekuat tenaga apapun bisa kita lindas kan. Ya, itu kan tapi jadi yang akhirnya Jesslyn tidak percayai dari ajaran gereja tuh apanya? Tadi penebusan dosa. Penebusan dosa itu paling saya tidak percaya. Terus? Habis itu sistem orang baik and the good person and the good and bad guy lah. Oke. Good and bad guy, dua-duanya beres. Tebus kan. Itu masih bagian penebusan dosa. Tapi the good and bad guy-nya yang buat saya benar-benar nggak bisa percaya lagi adalah the more I follow Christian, saya lebih suka jadi bad guy. Lebih untung. Kenapa? Masih bisa ngapa-ngapain bebas tapi ditebus juga gitu. Tapi ditebus juga, orang baik udah sacrifice, udah susah payah, udah semuanya, udah doa dari pagi sampai malam. Ditebusnya sama. Sama ditebusnya. Dengan ini ya. Jadi ya I avoid lah. I'm not gini ya. I'm quite realizing perbuatan jahat itu by the end of the time you will pay a price. The price you may not know. Tapi jangan egois, maksudnya jangan so idealism about it's okay, it's fine. Walaupun kita ditebus ya. Tapi kalau otak kita berpikir when you do bad things, there's a consequence. Consequence itu akan kamu tanggung sendiri kan. Nah kita tuh menghindari itu. Kita tidak mau jadi orang seperti begitu. Hati kita tidak mau.
Tapi ya pikiran kita kadang yang ngawang-ngawang kayak ngeliat, aduh ada opportunity, tendang aja, Yeah, udah masuk aja, sikat aja kan, it's fine. Toh ntar kamu tinggal doa beres kan. Tapi it's wrong. Jadi saat satu momen dimana saya masih kuat untuk bisa keluar dari gereja, saya masih kuat untuk bisa, oke, I want to stop nih pelayanan nih. Jadi I stop dulu. Paling enggak, saya tuh tidak terkontaminate lagi. Tidak terkontaminate dengan ajaran-ajaran yang semakin didoktrin. It's fine to do sins. Sins is okay as long as you believe in God, as long as you believe in Jesus Christ. Apalagi kalau misalnya kayak hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan lain-lain. Ya saya merasa saya penuhi Roh Kudus walaupun saya belum buat jahat, ya saya merasa sih dipenuhi Roh Kudus. Pede gitu loh. Kan kita diajarin pede. Saya pede dong. Salah. Sering bahasa roh nggak dulu? Gimana? Bahasa roh? Bahasa roh enggak. Oh enggak? Oh di Glo itu enggak bahasa roh? Ya ada orang yang bisa bahasa roh, tapi saya emang nggak bisa bahasa roh, nggak bisa saya. Lah bukannya jemaat kan diajak untuk ikut berbahasa roh enggak? Tapi itu bahaya loh, bahasa roh itu kan kayak kamu merapal sesuatu. It's like this, you merapal sesuatu. Do you even know what's the mean? Atau misalnya apa yang kamu undang? Iya. Itu kan ada banyak. I mean like there's a lot of religions yang unsated. Takutnya merapal nanti yang diomongin malah ayat di sini bingung. Budi. Tapi bisa. Bisa kan juga. Kita nggak tahu bahasanya apa. We don't know. Apalagi kalau misalnya ini yang paling bahaya kalau misalnya worship leader or somethingnya bisa bahasa. Terus kan dipimpin kan, dipimpin, dibina. Apa yang kamu? Menurut saya sih nggak mau yang bagian-bagian begitu-begitu. Because I know it's quite dangerous gitu loh. Oke. Ini aku ikut juga banyak ibadah-ibadah yang khusus untuk mengusirkan setan. It's very apa ya? It's very kayak kita ngerasa something's not right here, but we don't know what. Okay, we don't know what. Tapi kan itu namanya juga pengusiran setan ya, atau ibadah pengusiran setan khususnya. Tapi yang kita tahu adalah jika orang mulai berbahasa roh itu dia kemasukan sesuatu. Nah, my logic say kita tuh punya roh, we don't need dimasukin apapun. Oke. Enggak, itu not logis. Kalau ada orang ngundang-ngundang bahasa roh ya udah lu aja, gue sih nonton aja sih di sebelah lu sih. Gue nggak bisa benerin lu, tapi gue juga nggak bisa menghindar, gue nggak bisa lari. Gue lari memalukan gereja kan, ya udah I stand in static position, cari aman, penting saman. Gitu. Terus selain itu apa lagi konsep ketuhanannya gimana? Dan yang konsep ketuhanannya itu yang saya suka diajarkan bahwa saya harus percaya kepada Yesus. Tapi Yesus juga berdoa kok kepada Tuhan. Doa Yesus juga. Yang doa semalam-malaman itu? Iya, doa semalam-malaman itu doa kepada Allah. Dan dia sering menyebut, Yesus itu sering menyebut kata-kata Allah. If you mention sesuatu yang higher than yourself, then you pray to it, berarti it's higher than you, right? Nah, berarti kita mau doa ke mana? Betul. Jadi saat yang ini, saya tuh I can't pray anymore. Sampai saat gimana saya udah berlutut, saya udah apa ya? Saya udah bikin bagian Tuhan ya, aduh. Tuhan lagi, bingung lagi mau yang mana lagi yang doanya kali ini kan? Yang yang B atau yang C, yang Allah, yang Yesus atau yang Roh Kudus, aduh. Udah bingung, kalau udah bingung gitu udah konsen kita udah hilang. Jadi kayak kita udah nggak bisa di posisi berdoa yang kalian bilang harus meyakini. Karena for me, if you want to trust, gini, kalau kamu mau trust 100%. Kok nggak mau? Ya udah, pura-pura aja sampai jadi. Iya, nggak bisa tengah-tengah gitu loh. You pura-pura, you pretend, you believe, you pretend you understand, tapi sebenarnya you nggak understand. Terus kan lu nggak dapat juga kan dia punya results kan? Karena kamu cuma setengah jalan nih, nggak akan sukses. Kamu juga sama dengan orang pura-pura, karena kamu juga masih ada unsur pura-pura tercampur kan. Mau nanya Jess, lu kan dari kecil Kristen. Iya. Di Bible kan ada kata-kata Tuhan dan Allah. Tahu nggak bedanya apa? Sebenarnya I don't know. Tuh, bukti ya. Sebenarnya I don't know. Ini bukti ini. Itu kenapa I cannot pray? Nah, mau pray kemana? Tuhan, Allah, Yesus apa Kristus? Nih, Kristus siapa lagi itu tuh? Itu siapa lagi itu masuknya? Tapi kan kalau kita doa kan ucapkan semua kan? Ini jujur banget nih, ini terus terang jujur banget. Karena kalau pendeta ngomong, Allah itu adalah Tuhan yang di sorga. Tuhan itu adalah Allah yang sedang berkarya di bumi gitu. Bingung nggak? Aduh, enggak ada gitu gue. Karena kalau kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu yang disembah. Oke. Ya, bisa yang maha kuasa, bisa juga Tuhan ilah maksudnya. Bisa harta, bisa suami, wanita, bisa menjadi Tuhan gitu. Tetapi kalau kata Allah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, Arab. Bukan bahasa yang pakai untuk orang Israel, bukan. Bukan. Tapi orang Israel juga mengenal Tuhan, namanya juga ada 7, ya. 7. Orang Yahudi ini maksudnya ini. Mereka mengenal ada 7 kata untuk nama untuk Tuhan. El, Elo, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, pernah dengar? Sama Zebaot.
yang paling suci dianggap itu adalah yang Yotevave. Tetapi orang Israel tidak boleh menyebut Yotevave, itu nggak boleh. Atau Yahweh nggak boleh. Why? Itu terlalu suci katanya. Boleh dalam hati. Hanya boleh dibaca. Pokoknya tidak boleh menyebutkan dengan sembarangan. Yang boleh menyebutkan hanya imam besar. Itu pun hanya 1 kali dalam setahun, dalam upacara yang sangat sakral. Orang Israel menyebut Yod-Heh-Vav itu dengan sebutan apa? Adonai. Adonai itu Tuhan. Atau Hashem. Hashem itu artinya the name. Gitu. Ada tuh lagunya Hashem, Masyu. Gitu. Jadi kalau orang Kristen bilang, apalagi kalau ada yang sebut Yahweh, Yehovah, Yehova, itu sama sekali sama orang Yahudi nggak dikenal. Namanya kata itu tuh nggak dikenal. Mereka nggak akan menyebutkan. Akan memvalidasinya juga. Yang menciptakan kata Yahweh siapa? Orang Kristen. Baru di abad ke-16. Namanya Jean Brardus. Dia tulis di buku dia, judulnya The Chronographia. Baru ada kata Yahweh. Oke. Nah, sekarang Bible sendiri udah tahun berapa kan gitu. Tapi masih dipakai juga. Sampai sekarang masih dipakai oleh orang Kristen. Orang Yahudi suruh nyebut Yahweh, kagak mau. Nggak akan mau. Mereka menggantinya dengan Adonai atau Hashem. Jadi sebenarnya mereka mengadaptasi sesuatu yang juga kalau misalnya dikonfirm ke asalnya itu tidak dilakukan ya? Enggak dilakukan. Kayaknya diadaptasi. Termasuk perpuluhan. Oh ya? Serius. Oh. Jadi bebas dong kalau orang Kristen, nggak perlu bayar perpuluhan lagi dong? Orang Kristen kan sekarang masih perpuluhan. Orang Yahudi perpuluhan nggak sekarang? Perpuluhan nggak? Enggak. Semenjak Bait Suci kedua dihancurkan, mereka udah nggak perpuluhan lagi. Oke. Kristennya masih perpuluhan kan? Masih dong. Sedangkan perpuluhan itu di dalam apa namanya perjanjian lama buat siapa? Buat suku Lewi. Kan suku Israel ada 12 suku. Salah satu anak ketiga daripada Nabi Yakub itu kan Lewi. Lewi ini tidak bekerja, tidak bertani, tidak beternak. Mereka hanya mengurusi bait Allah. Suku yang lain yang bekerja inilah yang memberikan perpuluhan. Karena memang tugas mereka suci. Ya, jadi yang mereka bertani, beternak, mereka memberikan perpuluhan kepada kaum Lewi supaya ada makanan di dalam bait Allah. Buat orang Lewi makan lah gitu. Iya, betul. Di Beit Lumendong kira-kira keturunan Lewi bukan? Bukan. Tapi jadi kalau mereka bilang orang-orang pendeta-pendeta itu mengaku mereka adalah suku Lewi rohani. Secara rohani aja. Tapi kalau disampaikan ke jemaat kan pemikirannya berbeda. Ya kalau jemaat kan bilangnya kan apa? Kalau setiap awal bulan kan pendeta kan membacakan Maliaki 3 ayat 10. Untuk ya semacam bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu kepada rumah Tuhan. Ada juga selain persembahan kan ada persembahan sulung. Ada, itu buah sulung. Buah sulung. Nah. Orang yang baru pertama kali kerja, gajinya semua ke gereja. Berarti dia modal 2 bulan berarti ya? Ada juga buah sulung itu dilakukan setiap awal tahun. Ada ya, setiap tahun. Lumayan. Jadi artinya, sebenarnya tradisi itu adalah tradisi orang Yahudi, orang Israel. Ya, mereka melakukan itu dalam konteks, ya memang mereka sebagai bangsa Israel. Tetapi kenapa yang seperti itu masih dilakukan, tetapi sunat fisiknya kenapa nggak dilakukan? Tidak. Mereka mengklaim saya sunat itu kan hanya dilakukan pada orang Islam. Enggak, orang Yahudi kan juga sunat. Oh, tapi mereka mengklaim. Banyak gereja-gereja mengklaim juga. Nah, sekarang tidak perlu sunat fisik, itu ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Gitu. Paulus. Karena Yesus ada menyebutkan harus wajib. Sebenarnya lebih wajib untuk Kristen. Karena Yesus 8 hari udah disunat. Ya kan? Tapi kan tidak dibacakan. Tidak bacakan gamblang-gamblang. Bisa dibacakan, itu kan Lukas 2, itu banyak, gampang. Cuman maksudnya kan gini, Paulus itu kan memang dia mengangkat dirinya sebagai rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi buat orang yang non-Yahudi, yang tidak harus hidup di bawah hukum Taurat, Paulus bilang apa? Kalau lu sunat tuh nggak berarti, matinya Yesus di atas kayu salib tuh nggak berarti. Malah ada kata-kata begitu. Tapi again, Paulus kan mengangkat dirinya sendiri. Sebagai rasul. Sebagai rasul nih. Masa presiden bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden? Logiknya di mana? Oke. Jadi waktu Jesslyn tadi kan udah masalah perpuluhan. Terus kemudian penebusan dosa. Betul. Konsep ketuhanannya Yesus waktu itu juga sudah dianggap udah nggak bisa diterima lagi. Nggak bisa. Karena Yesus berdoa kepada Allah. Tuhan. Bapak gitu istilahnya. Di surga, betul. Oke. Berarti nggak terima Trinitas? Tidak bisa menerima Trinitas.
kita tidak bisa mengerti. Saat kita menanyakan juga pertanyaan jawabannya akan mengacu menembak kita tidak punya iman. Karena imannya harus ditumbuhkan, harus dibina, harus di give food gitu loh supaya dia itu berkembangnya kuat, jadi bisa survive against everything, right? Tapi kalau kita nanya terus dibilang, aduh kamu kurang beriman, gimana cara bisa ngembangin imannya? Saya datang ke gereja posisinya memang saya belajar teologi adalah supaya saya mengembangkan iman saya supaya kuat. Tapi kenapa malah you ask me to kind of like you know like ya udah kamu pretend to understand, you understand or no, itu masalah lain. Kan salah. Pernah ikut kayak semacam sekolah teologi gitu pernah? Pernah, saya pernah sekolah. Di gereja? Di gereja, betul. Karena saya pemusik, jadi sampai mudah. Level apa tuh? Saya yang 1 tahun hanya. Saya kan pendidikan kalau misalnya dia lewat 2 tahun itu bisa jadi pendeta muda kan. Itu kan dari dari sinode gerejanya lah, bisa mengeluarkan gereja di PDM untuk gereja-gereja dia. Nanti kalau kita sudah berpengalaman kita bisa langsung naik ke PDT. Cukup mudah sebenarnya kalau bukan STH ya, kalau bukan STH-nya. Tapi ya begitu pas awal-awalnya saya belajar teologi itu kalau saya tanya atau apa, waduh masuk ke ranah antikris. Saya langsung masukin ke ranah antikris, terus dimasukin. Misalnya saya tanya saya tanya masalah Allah Bapa. Terus dijawab, ya sudah, mari kita baca Alkitab. Oke dong, fair, baca Alkitab. Doa dulu. Kan. Malah jarang doa gitu. Terus? Kalau kita teologi biasanya kita baca Alkitab dong. Dibuka, tapi ayatnya nggak ada tulisan Allah Bapa nih. Yang saya tanya kan Allah Bapa. Berarti jelasin dong saya apa pengertian Allah Bapa. Tidak, yang dikatakan ini berkata. Bapak, saya nanya Allah Bapa. Jawab aja. Apa? Kalau mau kasih ayatnya berarti harus ada Allah Bapanya penjelasan dong. Atau misalnya yang berkait dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu seperti apa? Bagaimana cara kamu mengerti? Atau something yang mengacu kepada the description of Allah Bapa. Supaya kita mengerti. Kan kita yang membina pendeta-pendeta yang pintar dong. Kalau pendeta-pendetanya aja dibina ya dengan kamu nanya apa jawab apa, jadi apa pendetanya nggak heran. Ya. Jadi gara-gara nanya dia nggak bisa jawab terus biasanya dikeluarin gitu nggak? Enggak, langsung dicabut sebagai antikris. Tapi kamu lanjut aja nggak apa-apa kan. Tapi saya nggak mau lanjut. Saya cuma memenuhinya sebagai kriteria. Yang penting saya masih bisa main musik ke atas karena itu adalah salah satu persyaratannya. Karena saya udah musisi senior istilahnya. Ya. 3 tahun ateis ya berarti? Ateis. Tapi saya baru sadar pas akhir-akhirnya. Karena saya sering ke psikolog. Gitu? Ya, saya sering ke psikolog. Jadi it's like this. When you cannot pray, when you cannot believe in your God, kita kehilangan namanya peace-nya, kita hilang. There is gini, money and then pleasure and then fun and everything yang happy di dunia ini tidak bisa mengcover our needs of heart. Kayak kebahagiaan and happiness and peace itu tidak bisa dapatkan. Kamu punya semuanya, tapi saat kamu pulang ke rumah itu you can't sleep, you can't eat, you can't do anything. Terus kamu merasa kayak hidup ini hampa. Barang itu perlu di-fulfill. Dulu, gimana saya walaupun tipis. Itu kan masih menghold ya. At least there's something based for it. Nah, ketika saya tidak ada, ketika saya tidak bisa pray itu hilang. Jadi saya tuh jadi orang yang very successful in front of people, tapi for myself, I know I don't like this life at all. This life means nothing for me. Like empty gitu? Iya, like empty. Tapi empty-nya tuh yang empty yang benar-benar yang menyengsarakan kita. Bahkan yang kayak bilang, oh kamu kurang cinta atau apa, udah kita search nggak bisa kok fulfill. It's a peace from ourselves. Peace with ourselves tuh hilang. Karena itu emang for me it harusnya datang dari religion. Our religion harusnya memfulfillnya. Karena dengan kita mempercayai sesuatu yang higher than us, kita tuh tidak merasa semua berlian kita pikul sendiri. Berat. Berat dan sakit itu kita pikul semuanya sendiri kan. Nah, that's when pas akhir-akhirnya saya baru ngerasa, saya tuh sering banget ke psikolog hanya untuk menenangkan diri, hanya untuk tidur. Just for sleep loh. Kenapa nggak beli antimo? Salah ya? Gak bisa, kita tetap harus talk our heart out. Habis kita pulang dari psikolog, minggu depan, aduh. Begitu lagi. Sampai saya langganan gitu loh. Itu setelah nggak ke gereja? Setelah tidak ke gereja. Jadi saya coba, I try so hard to pray. Tapi nggak bisa, kita nggak ada faith itu ya. We can lie to everyone except ourselves. Karena kita ngerti. We're lying gitu loh. Otak kita tuh it's not very easy untuk dimanipulate. Nah, jadi kayak orang nggak jujur sama diri sendiri ya? Iya, nggak jujur sama diri sendiri sakit, menyakitkan. Pada akhirnya kita sendiri yang sakit. Nobody else know. Semua orang mah don't really care. Berapa tahun tadi? 3 tahun nggak gereja. 3 tahun. Terus 2019 tuh, sampai 2019. Tadi mulai dari 2019 sekitar akhir-akhirannya. Yang terakhir saya pergi ke Natal terakhir, yang itu juga kita kena COVID kan. Jadi 2019, 2020, 2021, 2022 gereja tuh. Udah gereja. Online atau nggak online?
Awal-awal saya coba ya 3 minggu sekali online, 3 bulan sekali online. Gue yakin. Atau seberapa bulan sekali online. Tapi online-nya juga gini. Ini saya tuh udah malas. Jadi kok online kan ada penyembahan, ada musik, ada apa kan. Terus ada khotbah kan, bisa ada puluhan persembahan dan lain-lainnya kan. Udah langsung aja ke khotbahnya apa. Ada khotbahnya aja itu nontonin. Kalau emang nggak bisa masuk, aduh nggak ngerti ini, nggak bisa doa nih. Udah kita skip dulu, skip aja. Itu kan bisa percepat nih kan. Percepat langsung bagian doa. Ikutin doanya, coba diikutin. Coba belajar yang tetap, walaupun kita nggak bisa belajar. Karena prinsip kita, tidak bisa kamu, kalau kamu jiplak, bisa jadi. Nah, kita cobain tuh itu loh. Supaya bisa recover kan, gagal juga, nggak bisa. Jadi akhirnya udahlah, stop aja lah dibanding pretend nggak ada gunanya, ya udah stop aja. Jadi selama COVID juga udah akhirnya nggak aktif di gereja. Tidak gereja. Terus akhirnya gimana? Akhirnya in the 2023 nih, kan 2023 yang benar kan harusnya Natal ya. Setiap Natal tuh biasanya kita masih setor muka. Yang nggak apa-apa dong. Kapal selam. Ya, nggak apa-apa. Kan banyak kan. Tapi yang penting kan pergi. Terus? Karena itu tuh udah the very minimum limit ya. Paling nggak kamu ditebus setahun sekali lah. Masa nggak ditebus sekali? Kamu udah dikasih semua yang free. Terus kamu nggak mau ditebus lagi, nggak mau datang, kamu mau jadi apa? Kebangetan gitu. amat gitu iya, ya. Kan? Masih ada Paskah sama Natal gitu ya. Paskah enggak? Paskah sih enggak sih, kita sih Natal aja. Kita Natal. Terus? Yang penting kita setor. Tapi di Natal tuh yang paling destructive because I already feel like church is too many untrue things inside, ajaran-ajaran we cannot understand, and you keep lying to yourself hanya untuk menyetor muka. You trust in penebusan yang you don't actually know, and you don't actually trust too. Jadi kan banyak actually kita hanya meyakinkan diri kita sendiri. Jadi kayak orang pretend gitu ya? Iya, pretend. We keep pretending. In the point dimana kita capek pretend. Ya sudahlah, ngapain pretend lagi? Mungkin nggak ada cowok kali di gereja waktu itu. Banyak malahan. Nah itu makanya. Kalau ke gereja kan kita bisa dapat cowok tau. Apalagi ke ibadah pemudanya. Paling gampang kenal sama cowok. Tapi for what gitu loh. For me, cowok tuh cowok. Supaya dia tuh tidak menggantungkan dia gereja. Nanti kalau misalnya saya ke KJJ, cowok saya di mana-mana dong. Kan bahaya kayak gitu ya. KJJ, satu gereja satu cowok gitu ya. Iya. Sehari 5 kali ke gereja, 5 cowok. 5 cowok beda. Itu kan gimana gitu. Lu mau gereja cari Tuhan apa cari cowok ya. Nanti cowok yang lu dapat juga yang gitu kan itu bibit yang terus dari setelah Natal kemarin 2023 saya memang tidak merasakan, I don't feel the need to go to church karena udah stop lying to yourself. Lebih parah kamu bohong dirimu sendiri dibanding udah kamu bilang okay, I don't want to go. Whatever happens. Di situ saya close. Itu Natal terakhir, itu satu-satunya Natal yang saya tidak datang. Ada 2023 Natal nggak datang. Natal nggak datang karena kita udah capek. Dua masih datang. Dua masih datang kan. 2023 kita udah stop. Dan di situ kita pelajari. Selama itu sebenarnya kita cukup belajar a lot of philosophy, especially Stoic. Kita ikutin Stoic philosophy. Nah, Stoic philosophy kita ikutin. Terus kita coba baca-baca. I think we a little bit atheist. Karena sekarang kita melepaskan nih 100% nih. Sampai ikatan terakhirnya kita putuskan kan. Nah, in a month or two like that, nah itu tuh. Udah 1 bulan Januari itu kita bergejolak sekali kan. 2024. Bulan pertama kita bergejolak sekali kan. Kita merasakan ini. Tapi we don't see that's the result bahwa kita left church. No. Itu tuh sebenarnya kondisi aslinya kamu begitu. Cuma selama ini because you pretend dan disembuhkan oleh bukan disembuhkan lah, diobati, istilahnya anti nyeri. Kamu sakit kanker. Tapi kan tidak ada obatnya sementara mungkin untuk punya kamu. Jadi kamu dikasih anti nyeri. Saat nyeri dilepas, rasa. Tapi nggak ngobatin sakitnya. Tidak mengobati. You only pain. Ya, kamu cuma hilangin painnya aja. Dalam hati kamu rusak sebenarnya, tapi you don't want to face, kan? Nah, di 2024 saya udahlah face aja. Toh ini of the time I have to face kan. Kita nggak bisa jadi orang nggak jelas gitu loh. Terus? Nah, abis kita face kita ini, ya hidayahnya people around us ada yang muter debat-debat. Nonton debat itu. Kita mulai nonton debat terus kita lihat lumayan nih dibanding kita ke psikolog kan nonton debat kan. Kalau tercure kan ada another way ya bisa curing kita ya kan. Psikolog bayar. Nonton debat nggak bayar. Nggak bayar, cukup online iPad itu tuh sampai tidur. Bangun tidur kalau lagi preparation atau apa nonton debat. Habis itu kalau udah senggang nonton debat, nonton. First as fun, and secondly I feel a little bit kayak ada pembukaan. Ada pembukaan. Saya kan yang mereka kupas itu kan ayat ini, ayat verse Al-Qur'an kayak gitu kan.
Dan emang konsepnya debat, jadi it's very familiar with us. Udah gitu, Jesslyn senang debat lagi. Ya, jadi I like to hear your perspective gitu. I also like to improve my skills. Itu juga, kan dari psikolog kan. Nah, tapi habis kita dengar-dengar gitu, kita juga still try to pretend. Karena kebiasaan. Kita kebiasaan, kita hilang kebiasaan, kita pingin balikin lagi. Kita coba play. Kita waktu itu ada sempat kena masalah, it's a quite big problem. Big problem yang menghit kita secara mentally, kita benar mentally down, kita pray as hard we can. Malahan kita tuh jadi marah gitu loh. Upset, marah, dan kesal. Kok kamu gini lagi sih? Tunggu. Gitu. Waktu harus berdoa, itu berdoanya kemana? Ke siapa? Nah, itu nggak tahu. Nah, lo? Kita doa sekuat tenaga ya. Kita mohon ampun. Iya, pasti kita pertama kita harus mohon ampun. Soalnya. Setelah mohon ampun, baru kita bersyukur, baru kita ask for something, right? Saat kita mohon ampun apa gitu. Lu ngapain sih? Lu kerjain apa sih sebenarnya ini? Lu Tuhan lu nggak tahu. Yesus lu percaya nggak? Enggak. Roh Kudus lu percaya enggak? Lu ada iman nggak? Kayaknya sih ada. Masih dikit kayaknya. Tapi doanya ke siapa gitu? Doanya ke siapa gini? Iman udah secuil, sisa secuil mungkin udah dihabis kopek-kopek. Doa ke siapa juga udah nggak bisa. Sudah hilang. Terus? Our logic sudah against gitu loh. Hati kita berteriak scream untuk dapat something. Tapi karena kita logiknya udah nggak masuk dan kita orang yang my personality itu I more drive by my logic than my heart. My heart tuh very little control. Tapi kalau dia tersakiti juga, nggak stabil hidup kamu. Hilang satu buah. Nah saat dia hilang itu, nah mulailah masuk pelajaran dari Kristen and Muslim. Dimana saya posisinya itu saya galau ya. Saya galau karena doa nggak bisa-bisa, ini nggak bisa-bisa. Orang tuh kayaknya nggak susah itu gitu loh. Orang lihat kayak dulu tutup mata kayak khusyuk banget. Doa nggak ya? Kayaknya sih doa. Saya yakin tuh sepertinya doa. Tapi isinya apa? We don't know. Nah kita dengarin debat-debat Muslim and versus Christian gitu. First, we still defend Christian as ego. As ego. Karena status. Tapi makin lama-lama, aduh ini masa mengaut. Tapi it's open our eyes gitu loh. Jadi kayak resensi. Itu kayak kesimpulan dari what we do in your life tuh kayak begini. Habis itu masuklah belajar Islam yang we never heard before secara mendalam. Kita biasanya cuma didoktrin untuk stay away lah. Jangan coba-coba kamu dekati kan. Kita dengar, kita masukin ke dalam hatinya kita, fit with the description that we need all this time. Jadi buku yang kosong gitu, kita udah tahu, kita udah hafal luar otak ini. Nah dia ini fill in. One by one tuh di fill in, di explain dari Islam, dari penjelasan di Al-Quran sendiri. Penjelasan di Al-Quran sendiri. Dan saya juga baca buku-buku dasar-dasar Islamnya. Itu tertulis in a lot of books gitu loh. So it's not people words ya. Bukan kata, nih, saya tuh nggak pernah ketemu Ustadz sebelum saya ketemu Ustadz yang saya syahadat. Ini nggak pernah ketemu Ustadz. Saya agak anti ketemu Ustadz. Karena udah doktrin dari kecil ya? Doktrin dari kecil. Habis itu saat udah perintah dari orang tua ya? Betul. Doktrin, saya nggak ketemu Ustadz sama sekali. Tidak ada satupun Ustadznya itu saya. Saya lihat Ustadz juga agak, aduh nggak mau. Saya ini nggak mau sama sekali. Ini kan. Jadi saya memasukkan, saya belajar dari buku. I read from books. They fulfill what I need. They fulfill what my heart miss. Lengkap. Habis lengkap, kita tuh berasa back to a whole human being gitu loh. Kamu nggak kayak ngawang-ngawang. Kamu nggak kayak kadang ambisi tinggi banget, semua yang kamu capai. Besoknya hidupmu rasa low banget, enggak. Jadi kita stabil sekarang. Masya Allah. Jadi itu yang kita dapatin dalam hatinya kita. Jadi salah satu penyebab Jesslyn sampai akhirnya masuk Islam karena awalnya nonton debat. Ya, awal nonton debat. Ada temen nih ya. Iya. Emang ada orang Islam masuk memang ada orang masuk Islam karena debat. Berarti korban debat tuh berarti. Ya, tetap biar bagaimanapun, kan debat itu ya istilahnya tidak dilarang, boleh dilakukan, tetapi sebenarnya ada perintahnya di Quran. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, kecuali apa? Dengan cara yang paling baik. Ada perintah seperti itu. Dan di dalam Quran juga kita diperintahkan apa? Kita tidak boleh mencaci maki ya sesembahan orang lain. Sesembahan orang lain loh. Kenapa? Karena kalau kita mencaci maki sesembahan orang lain, nanti orang itu akan mencaci Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Perintahnya begitu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala loh. Lu boleh debat tapi harus dengan cara yang paling baik. Nah, bedanya gini, sekarang kalau tadi Jesslyn cerita, kan agama Kristen kan ada perintah nih, amanah agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun itu ayat tidak asli ya.
Iya, sisipan ya. Sisipan. Sisipan. Di dalam Islam kita hanya diperintahkan apa? Sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Dan di dalam Islam tidak ada paksaan. Kita hanya menyampaikan, tidak ada paksaan. Tapi kalau Kristen gimana? Kalau belum dibaptis kan belum kelar. Belum. Nah, itu bedanya. Ya belum menerima saya dia masih itu beda pas kita deketin kan. Gitu. Ya. Terus akhirnya ajaran Islam apa yang akhirnya diterima oleh Jesslyn? Sehingga Jesslyn kok akhirnya mencari tahu untuk bersyahadat. Dasar-dasar Islam. Hanya dasar-dasar Islam, dari dasar-dasar Islamannya dan dari bagian konsep ketuhanan dan konsep penebusannya kita. Penebusan kita seperti apa yang benarnya. Jadi konsep kepada dunia akhiratnya kita. Karena sebenarnya yang kita jaga pertama kan psikologisnya kita akan terpenuhi jika kita tahu Tuhannya betul. Benar? Jika kita tahu cara berdoa yang benar. Supaya sesusah-susahnya pun kita, hati manusia ini kan berubah ya. Susah, mood kita juga berubah. Nah, tapi dengan ada cara tata yang sangat tepat nih, sama. Dan semuanya sama. Dan tidak harus disikluskan, oh kamu harus pergi ke suatu tempat baru kamu bisa menyembah Tuhan. Itu kan mengikat kita. Itu seperti mengikat kita, it's our bond gitu loh. Itu untuk men-stabilize yourself, right? Nah, itu yang paling pertama, yang paling pentingnya. Yang kedua, ketuhanannya udah jelas. Sudah, kamu doa, kamu udah gak perlu peduli yang lain. Kamu udah gak perlu pikir-pikir yang lain. Pokoknya itu, only one God, right? Dan yang ketiga, semua tata cara hidupnya diatur. Di Al-Quran. Nah, yang keempat, penebusan kita jelas. Kamu dosa, ya dosa. Kita bisa mohon ampun. Bukan berarti Tuhan wajib mengampuni kita tanpa ada penebusan dari diri kita. Jadi penebusannya bukan dari Tuhan. Kita tuh memohon. Memohon ampun tuh artinya emang you beg for it. You beg, Allah Maha Pengasih, akan diterima. Tapi apakah akan dihapuskan? Tidak. Itu tergantung apakah kamu ingin melakukan timbangannya. You want to do the skills or not. Same like you make mistakes with people lah. Cara menebusnya kan kamu juga harus repair what you can do gitu loh. To mend this relationship. Nah itu. Itu yang menjaga saya supaya later I don't become a very bad person because I see a potential of myself itu untuk menjadi the best version in the bad way. Paham. Jadi maksudnya gini, berarti Jesslyn akhirnya bisa membandingkan konsep keselamatan. Yang satu mau berbuat apa aja dia sudah ditebus dosanya. Yang satu you tanggung jawab atas perbuatan lu sendiri nih. Tapi yang kelihatan lebih logis kemana kan pasti yang know yourself dong. Berarti akhirnya Jesslyn mengambil kesimpulan bahwa yang di dalam konsep keselamatan dalam Islam lebih logis. Iya, lebih logis, bagus dong. Kayak gitu, itu juga going to keep us supaya kita itu not take things for granted gitu loh. When things given to us very easily, kita akan selalu ya udahlah. Justru tadi saya mau nanya, kalau yang konsep udah ditebus dosanya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau nanya, Hitler kira-kira masuk surga masuk neraka? Surga lah kalau misalnya dia berdoa pada Yesus. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Tapi dia percaya. Kira-kira masuk surga masuk neraka. Nah, suruh kita berpikir aja otak logikanya, gitu kan? Iya. Kan harusnya juga everyone tuh don't take the very easy way. Semua barang yang very easy way itu tuh biasa ada tanda tanyanya. Barang yang sudah dapat tanggung jawab jelas, udah itu doang. Itu aja kamu penuhi. Terus akhirnya setelah memperoleh dasar-dasar Islam, apa yang Jesslyn pikirin waktu itu? Ya, kepikiran gitu mau masuk Islam gitu? Kepikiran? Waktu itu udah kepikiran? Saya cari mualaf center. Ketemulah mualaf center nasional Hagia Sophia. Hagia Sophia, betul. Karena lewat saya siapa? Nyarinya di mana? Di Google? Di Google. Saya ketik tiba-tiba mualaf center. Saya lihat namanya mualaf center Tangerang. Ada nomornya. Udah saya hubungi aja. Saya langsung bilang, saya pingin mualaf. Terus habis itu saya dikasih data panjang-panjang itu. Suruh isi nama dan segala-galanya. Ya udah saya isi. Terus saya biarin aja. Saya mikir, yang penting saya udah daftar. Yang penting saya udah niat. Saya udah mencari itu kan. Karena kita tuh pasti ada merasa malu. Kayak, we don't know how to. Tapi saya ada disaranin. Kayak, kenapa kamu gak ustadz lokal aja? Saya bilang, no. Enggak, saya gak mau yang sembarangan. Saya udah coba jalannya sembarangan. Takutnya ada misinterpretasi. Karena saya dari Kristen. Dan saya juga takut ada juga dokter-dokter. Maksudnya saya kan gak tahu Islam tak kuat ya. Tiba-tiba saya jalan masuk masjid. Kan saya agak takut ya, agak serem ya. Ini apa yang mesti dilepas, apa yang mesti dicuci, apa yang mesti dikuduskan kan. Atau baju saya yang mana yang gak ketutup, yang mana gak itu kan saya takut, saya serem. Jadi saya mau ke senternya yang khusus itu. So I search. And emang hidayah Allah tuh dimudah. Yang pertama harusnya jauh dari rumah saya tuh. Mualaf Center Hagia Sophia itu cukup jauh kalau misalnya dia berdasarkan Google ya. Itu 1,5 jam gitu. Di Tangerang, tapi jauh banget dari rumah. Itu yang Hagia Sophia kan? Iya. Itu rumahnya kakak perempuannya Bu Tika ya? Oh ya? Iya, betul.
Nah itu. Ya, terus? Tapi kan ya jauh, terus manusia kita males repot kan. Jujur, repot. Macet kan? lagi. Iya macet, repot datang ke situ, nggak tahu ada ojek apa-apa. lagi. Iya terus saya nggak bisa baca bahasa Arab kan, aduh kalau dia susah tadi baca bahasa Arab gimana ini? Ini kan pusing kan. Tapi ya sampai one day ya pas Ustadz Ipung dengan Ustadz Kainama datang tiba-tiba ke Ciledug ya ketemu. Ketemu Ustadz Kainama? Ketemu. Kok nggak ada videonya? Oh, yang syahadatin satu kan ada 2 orang yang syahadat di hari saya syahadat itu. Yang syahadatin Ibu Ella itu Ustadz Kainama, yang syahadatin saya itu yang salah satu ibu pemilik rumahnya. Oh, enggak, yang sama Ustadz Kainama di videoin enggak? Saya nggak masuk ke frame video, tapi saya ada di situ ya. Saya kan di sebelah Ibu Ella. Ibu Ella ke sebelah saya. Jadi 2 orang yang syahadatin sekaligus dan itu semua 10 menit dari rumah saya. Dan saya ditelepon sama Ustadz Ipung waktu itu. Saya juga nggak tahu namanya Ustadz Ipung sebenarnya. Saya cuma tahu pokoknya Ayah Sofia aja ini ditelepon Ayah Sofia tiba-tiba. Dari mana? Ngejeng dibilang mau syahadat hari ini nggak? Saya masih nanya kegiatan syahadat tuh apa ya emangnya, kegiatannya mau diapain, ada acara apa, A, B, C, D, E, F, G. Dia bilang syahadat mbak untuk convert, untuk Muslim like that. Saya masih mikir-mikir kayak aduh males, capek. Tapi kalau nggak dikerjain, kita nggak akan kerjain. Kita akan pending. Saya tahu saya belum bisa nih ngerti apa. Tapi saya mikir, ini kan masih mualaf center. The least, saya bisa nanya. Iya dong. Dia bisa nanya, terus bisa ada dalilnya gitu loh. Saya kalau mau datang, saya nggak mau juga datang terlalu empty kan. Agak malu juga kita datang empty nggak tahu apa-apa kan. Iya, tapi yang penting tuh claim dulu. Karena kalau misalnya kamu udah claim, kamu udah keikat, kamu tuh akan ada responsibility. Saya ingin menimbulkan tentang responsibility itu. Responsibility harus dibangun fondasinya mesti kuat. Karena as usual lah, mualaf itu kan apa ya? When I already study it right, mualaf itu adalah kita kembali ke jalan yang benar. Kita kembali ke rumah. Bukan di betray ya, bukan sesuai doktrin yang ini kita betray. Kita nggak betray. We still believe Jesus as Nabi. Betul. Kita percaya selamanya ajaran Yesus itu baik. Itu tidak bisa sangka. Tapi tidak mencukupi untuk menjadi Tuhan. Tidak cukup. Tuhan itu emang Tuhan. Sudah. Tidak usah dicampur-campuri. Dan memang tidak boleh campur-campuri. Kita kan ciptaannya gitu loh. Jangan kita coba-coba campur-campuri. Saya sudah mengerti konsep itu dengan benar. Saya sudah ini benar. Saya mau ikat dulu nih. Karena nanti ketika saya back to the right way, as usual, iblis bakal ngintai. Terus dengan with my former profession and my former life, my background, everything, biasanya yang ganggu kita akan iblis yang lebih high level. Ya. Keren loh pemikirannya. High level. Karena kalau masuk yang kecil-kecil kalah. Iblis itu pasti powerful. Pasti juga iblis itu tuh made from fire. Sesuai diajarkan oleh ajaran Islam. Di Kristen nggak jelasin iblis itu apa. Tapi kan iblis berjasa tadi lu bilang. Iya sih. Itu parah. Sampai batuk. Itu parah sih. Dulu gak kepikiran ya? Gak kepikiran. Tapi benar itu gak kepikiran loh. But it's a good idea, good to know. It's an information gitu. Terus? Jadi iblis yang akan menyerang kita akan iblis yang sangat tinggi. Ketika kamu belum lock in, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk push you back, right? Ketika kamu sudah lock in, kamu sudah ikatan janji nih. At least you can pray. You have God. The least, kamu punya iman. Saat kamu ada masalah atau apa, kamu bisa menghadap ke Tuhan. Iya, betul. Itu, kamu bisa menghadap ke Tuhan dulu. Betul. Sisa-sisanya itu bisa dipelajari. You're a clever person, right? You can study it yourself, gitu. Supaya saat when the iblis kan pasti search for momentum saat kamu lemah atau apa, serang kamu sudah siap. Kamu sudah siap secara mentally and physically. Dan emang itu hidup yang harusnya kita jalani. Hidup yang benar memang cukup berat. Tapi dengan beratlah itulah baru kita bisa jalannya nanti di akhirat akan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Jadi itu. Terus akhirnya setelah bersyahadat, gimana? Ngasih tahu orang tua, kakak-kakak Saya kasih tahu kakak dulu, saya kasih tahu kakak. Kakak tinggal di Jakarta juga? Kakak tinggal di Jakarta. Saya dengan Pontianak juga udah beritahu kan. Tapi kalau untuk lingkungan sekitar saya dulu, saya belum beritahunya. Nah, setelah lingkungan sekitar saya beritahu ya seperti biasa lah. Sudah terlihat. Ada yang menolak? Sampai menolak, saya cukup bersyukur ya posisi saya itu masih quite strong supaya kalau kalian tolak itu akan menyusahkan diri kalian sendiri. Oh ya saya tahu. Menyusahkan diri kalian sendiri. Saya tahu. Jadi it's fine kalau kalian mau tolak juga nggak apa-apa. Cleaning my circle kan, it's fine, it's better. Saya juga percaya tanpa Tuhan saya waktu itu saya kuat apalagi ada Tuhan. Waduh. Yakin dong, yakin dong. Asik. Tanpa Tuhan kekuatan sendiri saya sampai segini apalagi dengan Tuhan. Mama udah tahu. Mama saya beritahu kepada kakak saya karena saya dengan mama itu we don't contact. We already lost contact for quite a long years, around 7. Semenjak saya di Jakarta, lost contact because their family from mother is quite ada KDRT. Ada Oke. Ya.
Jadi sekarang mama belum tahu atau udah tahu? Semoga sudah tahu dari cici saya. Dari cici ya. Karena saya memberitahu. Kalau memang saya tidak bisa beritahu langsung, saya beritahu dan yang sebelahnya. Supaya ada penyebaran informasi. Saya yakin akhirnya juga akan tahu. Ntar juga saya akan di DM dan lain-lain. Tapi it's fine. It's fine to us. It's fine to open up. Kalau dia tidak menerima, dia ingin memberikan konsekuensi apapun juga. By the end of the time, we are the same human. Dan salah satu nih ya, ini adalah poin penting. Kadang-kadang orang mau berpindah agama tuh masih nggak ngertinya itu gini. Setiap warga negara Indonesia itu dijamin haknya secara penuh oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Betul. Undang-Undang Dasar 1945 sudah melindungi kita pasal 29. Betul. Jadi tidak ada orang tua bisa melarang anaknya untuk pindah agama. Paling mereka hanya bisa ya mengatakannya kata-kata seperti itu. Saya juga mengatakan kepada orang tua Muslim yang anaknya mau murtad. Saya juga bilang begitu. Karena itu hak manusia. Hak ya. Bukan saya berarti saya setuju dengan anak mereka mau murtad, bukan. Tetapi saya memberikan pandangan kepada orang tuanya, jangan buru-buru berpikir untuk ini itu sebelum kita tahu hukumnya. Betul. Hukumnya kita harus tahu dulu nih. Kalau kita mau bicara dengan anak kita secara kekeluargaan, mengajarkan tentang Islam yang benar bagaimana, itu boleh. Tapi kita tidak boleh memaksa orang untuk tidak pindah agama, itu melarang undang-undang malah. Melanggar undang-undang. Betul. Hak asasi mereka sendiri itu. Tetapi setiap mualaf yang bersyahadat di sini, saya selalu mengatakan begini. Kalau sebelum jadi Muslim kamu sudah sayang dan hormat kepada orang tua kamu, ya, terutama kepada ibu kamu, setelah menjadi Muslim kamu harus lebih sayang dan lebih hormat kepada ibu kamu. Iya. Itu yang saya selalu pesenin ya. Betul. Karena di Islam kita menghormati ibu, kadarnya 3 kali lebih tinggi daripada bapak. Betul belum? Iya. Nah. Betul. Ya. Betul. Dan mungkin kalau memang belum pernah dengar, jadi segini. Di Islam kita percaya begini. Setiap roh dan jiwa manusia, ya, sebelum kita jadi manusia ini, kita sudah berikrar di depan Allah Subhanahu wa taala. Dulunya sebelum kita jadi manusia. Kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Rob kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjadi manusia, kita sudah lupa, memang dilupakan. Nah, jadi ketika seseorang itu seperti Jesslyn kemarin berikrar, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sebenarnya Jesslyn sedang berikrar ulang. Gitu. Dan setiap bayi yang lahir, itu fitrahnya Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Jadi kadang orang masih suka, mungkin kalau teman-teman saudara-saudara kita itu masih bingung membedakan antara Muslim dan Islam. Islam ajarannya, Muslim orangnya. Gitu ya. Orang masih suka terbalik-balik lah ya. Jadi setiap bayi yang lahir, dia fitrahnya adalah seorang Muslim. Dia menjadi Yahudi, Kristen, Majusi oleh orang tuanya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, seperti kita ini, kita sebenarnya kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Intinya sebenarnya begitu. Ya. Betul. Dan alhamdulillah kalau Jesslyn kemarin sudah bersyahadat, berarti semua dosa sudah dihapuskan. Tetapi kebaikannya tetap dicatat loh. Kebaikan tadi dicatat? Iya. Aku kemarin kan dibilangin ya? Enggak. Ada yang ketinggalan berarti. Dosa Jesslyn dari akil balik sampai bersyahadat, dosanya insya Allah dihapus. Kebaikan dari akil balik sampai bersyahadat tetap dicatat sebagai kebaikan. Pahala kebaikan. Ya dong, masa kita, kalau kita istilahnya cuma dosa doang dihapuskan, itu pahala-pahala saudara-saudara kita yang Muslim dari lahir, kan mereka sudah numpuk nih. Nah kita nggak punya tabungan gitu, tega amat gitu. Nah itu modal awal. Itu adalah modal awal kita, ya, kebaikan kita dari sebelum kita menjadi Muslim tetap. Pernah menolong orang miskin tetap dianggap sebagai pahala kebaikan, diberi pahala kebaikan. Jangan khawatir gitu ya, dosanya hilang gitu. Nah sekarang tugas kita apa? Kita sekarang bertugas mengejar ketertinggalan, menumpuk pahala dengan saudara Muslim yang dari lahir. Itu yang harus kita kejar. Kalau saya ngejarnya di tikungan nanti. Buat siapa? Buat Jesslyn. Berarti kemarin kan sebenarnya kan pergulatannya cukup berat ya. Sampai ke psikolog ya. Tapi bagi saya santai. Karena hidup saya berat. Oh gitu. Tetapi akhirnya kita sadar, saat kita release it, kita baru sadar kondisi aslinya itu begitu. Jika tidak kasih. Maksud saya, pada waktu sebelum mengambil keputusan untuk menjadi seorang Muslim, berat ya.
berat lah. Kita nggak tahu mau kemana, kita nggak mau tahu arah kemana, kita juga dimasukin agama lain juga kita tidak bisa kan. Kita, iya, very goodly saya masih ada logika. Oke, sekarang saya mau nanya. Kalau orang Kristen percaya Yesus Tuhan karena Yesus pernah jadi manusia. Betul. Orang Kristen dulu pasti pernah dengar gini dong, pendeta pernah mengatakan Tuhan itu maha kuasa, ya. Karena dia maha kuasa, kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Ya. Jadi Tuhan karena maha kuasa, dia bisa berkuasa menjadi manusia. Betul? Betul. Sekarang Jesselyn, jadi orang Kristen kan percaya Yesus sebagai Tuhan karena Yesus pernah jadi manusia. Karena terlihat. Sekarang udah jadi Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlihat. Gimana? Harusnya Allah itu tidak bisa terlihat dengan mata kepala kita supaya kita tidak mengawang-awang sesuatu. Bahaya karena saat kita melihat ada representatif, oh misalnya ini badan tubuhnya seperti ini, mukanya seperti ini, bentuknya seperti ini. We will trust it a lot sampai kita melupakan bahwa kita harusnya trustnya itu keimanannya kita, bukan bentuknya. Bentuknya dan harusnya Allah itu kita tidak bisa melihatnya. Kalau bisa terlihat, kasihan yang buta ya. Iya, betul. Kasihan yang buta. Berarti nggak adil gitu ya? Nggak adil, tidak adil ini ya. Dan istilahnya begini, Allah itu emang harusnya tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Manusia mana yang punya kemampuan untuk bisa sesuatu yang ada kan tidak harus bisa dilihat. Betul kan? Iya, betul. Matahari bisa. Kita bisa lihat. Berapa lama kita bisa melihat? But you cannot see it directly kan. Tidak bisa. Makanya. Jadi kayak kuasa jika sudah tinggi adalah harusnya kita tidak bisa melihatnya lagi. Angin ada ya. Tapi Tapi kan nggak kita nggak bisa lihat angin. Betul. Tapi ada anginnya. Betul, ada. Otak ada nggak otak? Ada. Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kita percaya ada otak kan? Iya. Kita punya otak kan? Kita punya otak begitu. Kurang lebih begitu. Jadi kita tidak harus bisa melihat untuk percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Tidak perlu. Dan kalau di Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat mustahil. Which is? Contoh begini. Ini saya kembali lagi nih ke konsepnya Kristen. Kalau pendeta bilang Tuhan itu maha kuasa, maka dia bisa menjadi manusia. Kira-kira Tuhan bisa nggak jadi iblis? Bisa. Bisa. Benar. Kalau berdasarkan konsep Kristen bisa dong. Iya. Sekarang Tuhan maha benar apa maha baik atau maha jahat? Harusnya maha baik. Semua baik. Harus maha baik. Ada sifat jahat nggak? Harusnya tidak ada. Iblis? Jahat. Jadi bisa nggak yang maha baik sekaligus pada saat yang sama juga menjadi jahat? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi itulah Tuhan tidak bisa menjadi iblis. Betul. Kalau Tuhan tidak bisa menjadi iblis, sama juga Tuhan juga tidak akan bisa menjadi manusia. Kenapa? Betul. Karena manusia kan tidak maha suci. Tidak. Kita Ya kan kan? berdosa. Tidak maha benar. Nah, Betul. itu maksudnya. Kalau mau membatasi, justru kalau kita mempercayai Tuhan yang maha kuasa itu bisa jadi manusia, kita justru merendahkan Tuhan. Betul. Karena Tuhan itu tidak sebatas itu, tidak sebatas bisa kita lihat atau apapun. Kita bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa. Itulah kenapa dalam agama itu sebenarnya yang paling utama adalah keimanan. Karena iman satu-satu yang paling bisa kita berikan. Itu adalah persembahan kita yang paling suci yang harusnya kita berikan kepada Allah. Betul. Masya Allah. Mudah-mudahan Jesselyn cepat jadi ustazah ya. Amin. Orang pintar bahasa itu biasanya lebih lebih cocok buat jadi ustazah. Because maybe we have the feel of the language. It's like this. Kalau kita membaca suatu language dalam bahasa aslinya itu, ada beberapa hal yang kita tidak bisa terjemahkan kepada orang lain. Kita terjemahkan itu hanya untuk membantu kalian untuk bisa berkomunikasi. Supaya kalian bisa membaca. Paling nggak kalian tuh oh aku yang ngomongin masalah yellow. Tapi yellow itu apa gitu loh. Or I'm talking about earth. Nah, ini nih earth yang gue ngomongin. Tapi kita akan nggak bahas sampai the component of the earth semuanya kan kita kemungkinan tidak. Karena itu the feel of the language. Itu juga kenapa saat kita membaca language kalau misalnya yang udah mulai kontradiktif ini kayak ini apaan oh ya, di video yang kemarin sama Ustadz Ipung sempat nyebut-nyebut perjamuan kudus ya. Ditanya tuh kan roti sama anggur asalnya dari mana? Betul. Belum tahu ya? Belum tahu, tapi setahu ya kita yang diajarkan ya dengan bapak-bapak kita yang lamanya. Itu karena ada perjamuan kudus dengan murid-murid Yesus. Perjamuan terakhir. Yohanes 6 ayat 51 sampai 54 kan? Iya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Makanlah tubuhku dan minumlah darahku untuk mengenang atas aku. Betul. Barang siapa makan makan tubuhku dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Betul. Itu mirip dengan coffin text, tau nggak coffin text? Teks di atas peti mati. Coffin text namanya. Inskripsi mengenai siapa? Dewa Osiris. Dewa Osiris, tubuh dan darahnya juga dilambangkan dengan roti dan anggur.
Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris memperoleh hidup yang kekal. Tapi itu dia, itu konsep yang for me you should not touch that. Itu akan menggeserkan iman kita sekali. A lot of people I see, mereka akan lebih menganggungkan roti dan anggur dibanding iman. Maksudnya kan nggak boleh. Roti dan anggur itu is just part of the tradition, maybe. Mungkin hanya part of tradition. Ya, tapi menurut saya gini, orang Kristen tidak menyembah roti dan anggur. Mereka tetap menyembah Yesus, Bapa dan Roh Kudus sebagai satu Tuhan. Tuhan yang Esa. Tetapi pernah mikir nggak dulu waktu sebagai Kristen, kenapa kok pribadinya cuma 3 gitu? Nggak boleh. Tidak boleh berpikir seperti itu. Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 20? Kenapa nggak 100? Pernah dengar Aristoteles kan? Yes. Dia bilang apa? Menurut perkataan orang-orang Pitagoras, alam dunia ini memang dibatasi dengan 3. Awal, tengah, akhir. Pitagoras. Maka itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Pernah dengar ya? Not yet. Tapi it's a very similar concept with Trinity Betul. Coba baca buka nih di Matius 27. Nih ya. Ini ada contoh lagi nih. Matius 27. Ini jadi kepanjang dikit nggak apa-apa ya. Udah di booking masalahnya. Udah di booking untuk agak panjang durasinya maksudnya. Matius 27 tentang apa nih? 51. Oke. Matius 27 ayat ke-51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang mati. Orang kudus kan? Bangkit dari kubur, masuk kota, ketemu banyak orang. Kira-kira kalau ada 1 aja, ini kan gak usah banyak nih, ini kan banyak nih. Orang udah mati, bangkit dari kubur, namanya apa? Zombie. Kira-kira heboh nggak? Heboh lah. Tapi, diusir. Masuk kota lagi kan? Iya, diusir pasti. Apakah bentuknya cuma tulang belulang, atau masih ada dagingnya, atau masih pakai baju? Kan, kita nggak tahu ya, ini kan cerita kan? Betul. Tetapi yang cerita ini cuman Matius. Ya, Markus nggak pernah cerita, Lukas nggak pernah cerita, Yohanes nggak pernah cerita, Paulus nggak pernah cerita. Gimana kira-kira? Petrus nggak pernah cerita, Yohanes nggak pernah cerita. Ini masuk akal. Ini ternyata mirip dengan festival Antesteria di Yunani kuno. Festival untuk memperingati orang yang sudah mati, bangkit dari kubur, masuk dalam kota. Pertanyaannya, yang sudah bangkit, akhirnya mati lagi apa enggak tuh? Harusnya mati lagi dong. Ya memang nggak diceritain ya. Nggak diceritain, tapi harusnya mati lagi. Berarti keluarganya hidup dengan mayat gitu? Nggak boleh. Lah, kan apa nih? Menampakkan diri kepada banyak orang. Tapi begitu, nggak bisa ya meninggal. Maksudnya adalah ini ada kemiripan dengan cerita-cerita pagan. Apakah kebetulan ini ngadopsi dari pagan? Tidak dong, karena ini kan disusun. Cuma nanya nih. Iya. Terus tadi yang 3 pribadi. Iya. Orang Pitagoras bilang gini kan. Sekarang di Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, Eropa, bahkan sampai Eropa Utara, semua ini menyembah Tuhan yang triad. Triun, ya kalau pernah dengar ya. Jadi Tuhan yang 3, tapi satu 3. Betul. India kan Trimurti. Iya. Di Babilonia tuh ada Namrus, Tamrus, Semiramis, itu Trinitas juga. Bahkan itu Trinitas pertama kali di dunia sebelum ada Kristen. Dia bisa dibuktikan? Bisa. Silakan cek buku-buku. Namrus, Tamrus, Semiramis. Itu Trinitas pertama tuh. Di Sumeria juga begitu. Mereka menyembah dewa-dewa yang 3. Di Persia juga begitu. Ada Harumazda, ada Mitra, dan segala macam. Jadi a little bit similar ya jika dibandingkan ada Trinitas-Trinitas yang lain juga. Di Mesir ada siapa? Ada Osiris, ada Horus, Ra. Ya. Osiris, Isis, sama Ra. Prinsipnya semua sama 3. Dewi Madonna, memang dewinya 1, tapi mukanya 3. Tetap 3. Semuanya 3 gitu. Gak ada yang 4, gak ada yang 5, gak ada yang 10. Jadi ada kesamaan-kesamaan di mana itu it seems like it's adaptable. Yes. Right. Kemarin saya baru posting 1 buku itu. Will Durant namanya. Dia bilang, Kristen tidak menghancurkan paganisme, tapi mengadopsinya. Nah, ide
ide mengenai ketuhanan Trinitas datangnya dari mana? Dari Mesir. Jadi ada kemungkinan besar memang ada di-adopt karena idenya berasal dari tempat situ. Betul. Nah, di Quran ada ayat di At-Taubah ayat 30, kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Uzair. Kalau di Bible Ezra. Beda-beda ya? Ya itu hanya istilah aja ya. Ibrani dan Arab ya. Betul. Di sini tapi Ezra. Kalau misalnya dengan teman Kristen kita akan dibilang berbeda orangnya kan. Di sini Ezra, di Quran Uzair. Oke. Kemudian kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Oke. Mereka mengatakan itu berdasarkan orang-orang kafir sebelumnya. Siapa orang-orang kafir sebelumnya? Ya itu tadi. Yang sudah menyembah Tuhan yang tiga tapi satu tapi tiga. Jadi ada banyak adaptasi yang dilakukan gitu. ke dalamnya. Ini yang nulis anak misionaris nih. The paganism in Mau bacanya tertahan. Christianity. Karena tidak akan diakui. For forever and after there's a lot of denialism. Denialism in Christianity itu kita diajarkan cukup. Lambang salib dari mana? Dari kuil Serapis di Mesir. Which belongs to? Dewa Serapis. Dewa Serapis adalah Tuhan yang diangkat oleh Raja Ptolemy. Jadi tidak heran kalau kita tidak tahu Tuhan kita memang sebenarnya a lot of us maybe doesn't know our God. Nah, itu. Ya, jadi tadi ada roti dan anggur. Ternyata udah ada di zaman Mesir. Berapa ribu tahun sebelum Yesus. Satu lagi gua belum kasih lihat. Kayak gini sih. Bentar ya, sebelum. I believe no. Jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Yeah. There were 16 crucified Savior. 16! So, God, maksudnya Yesus bukan satu-satunya yang disalibkan untuk menjadi juru Yesus selamat. ya, dalam dunia modern sekarang yang terakhir malah. Ini sebelum ada Yesus, jadi kan judulnya Christianity Before Christ. Yes. Konsep Tuhan yang mati kemudian bangkit menjadi juru selamat. Itu adalah konsep yang disebut dengan Christianity Before Christ gitu. Sebelum ada Yesus sudah ada konsep-konsep seperti itu. So it's very possible for adaptations itu banyak dilakukan from the previous concept untuk menggambarkan. Ya inilah yang disebut dengan orang-orang kafir sebelumnya di surat At-Taubah ayat 30. Tapi sekarang orang Kristen kan sangat menolak kalau bisa dibilang kafir kan rasanya seperti gini, kafir sama pagan itu beda. Oke. Kalau yang menciptakan kata pagan itu siapa? Itu malah orang Kristen sendiri pada zaman awal. Iya. Orang Kristen menyebut orang-orang yang tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka sebut pagan. But actually if we don't really read it, kita misalnya kayak, like I never read paganism, like the book yang about Christianity, the paganism, atau kayak paganism yang berkaitan dengan Christianity because it's quite salah dosa kalau kita melakukannya kan. Tapi if you just think logically a little bit like this, and then you read some stuff outside, Om pasti bisa melihat kesimilaritasnya. Betul. Karena tinggi. Betul. Tingkat kesimilaritasnya itu sangat tinggi. Betul. Dimana sampai at one point, if you just open your eyes a bit, jangan cuma dibutahkan, because you follow another people, bisa kelihatan. Pendeta akan bilang begini, itu hanyalah kemiripan superficial katanya. Tapi it cannot be, karena tertulis. Iya. Oke, dibilang superficial, tapi banyak sekali gitu yang mirip. Iya, betul. Gitu. Dan tertulis. Kalau 1, 2, oke lah, kebetulan itu mah. Tapi kalau banyak, masa kebetulan gitu maksudnya. Jadi ya gimana ya? Kayak contoh misalnya gini, tadi kan Triad ya, Tuhan, itu udah mirip semua. Roti dan anggur, pagan. Juga mirip pagan. Tadi mayat-mayat yang bangkit. So it's real, itu emang from pagan ya? Because karena previously my konsep aku menyamakannya itu karena memang I quite read the pagan, tapi ajaran pagannya, not about the Christian ya. That's why we can come to the conclusion bahwa roti dan anggur itu. Tapi gabungan ya, Jess, gabungan antara paganisme dan Hellenism. Iya dong. Tadi kan Bible itu bilang ini Hellenisme nih. Paganismenya itu diambil dari konsep 3 Tuhan yang satu, ya. 3 Tuhan satu. 3 tapi 1 tapi 3. Itu dari paganisme. Tetapi konsep Hellenismenya kan juga nggak ketinggalan. Iya. Biasanya ini percampuran 2 konsep yang jadi hard to say this is a holy Bible. Ya.
Ini saya berbicara berdasarkan buku ya, bukan asumsi saya loh. Ya, betul. ini buku-buku ini juga mengatakan hal yang demikian loh. Jadi bukan asumsi saya nggak berani asumsi sendiri loh. Semua ada di sini. Jadi kalau para pemirsa mau baca silakan, bisa tunjukin ya. Bentar. Ini yang nulis Arthur Weigel. Paganism in our Christianity. In our loh ya, bukan in there loh ya. Berarti kan dia juga orang Kristen nih. Iya. Dia ngaku bahwa di dalam agama dia ada paganisme. Karena only from the Christian itself kalian bisa mempelajarinya dalam. If you want to admit. The world's 16 crucified saviors, Christianity before Christ, Casely Graves. Jadi sudah ada 16 juru selamat dunia yang disalib. Jadi kekristenan sebelum Kristus. Saya banyak ada buku-buku yang lain tentang ini ya. Wow. Ya oke lah, ini bahasanya mungkin agak panjang. Tetapi ya gitu. Oke. Saya senang sekali Jesslyn bisa datang ke tempat ini ya. 1 jam setengah maksudnya. Saya lebih kesempatan ini banget memang. Oke, nah gini maksud saya. Boleh dong kasih pesan dong buat penonton-penonton yang muslim maupun yang belum muslim. Saya sebutnya belum muslim bukan non muslim. Baik. Belum muslim artinya dia suatu waktu bisa muslim. Amin. Silakan dong, silakan. Okay. In conclusion sih, it's like this. If you say, kalau misalnya kita mengatakan we want to choose our religion, please choose it wisely. Please don't just choose it karena karena saya ngikut orang. Karena memang, for example, you married or just because it's from your parents gitu. By the end of the time, the religion it's for yourself. It's for your own safety. Yang untuk keselamatannya kita. Pada saat kita di akhirat itu, pertanggungjawaban itu hanya milik kita. Dan ini, you are given, God already give us logis, our brain. Itu harus dipakai. Kalau God memberikannya, terus Anda tidak memakainya, Anda membiarkannya, cuma bilang, ya sudah ikutin orang because it's easy, it's simple. Lebih baik tidak diberikan. Betul. Dibanding disia-siakan. Betul. So when you already got that, habis itu tidak dipergunakan dengan baik untuk memilah-milah apa yang benar, apa yang tidak, untuk memverifikasi. To choose wisely lah. Our time is limited in this earth. Gitu loh. By the end of the time, kita harus melakukan pilihan terbaik untuk paling tidak mensecure our afterlife. We don't want. Kalau misalnya you don't really understand the concept of afterlife, fine. Untuk mensecure hidup kita di dunia ini cukup teratur. Karena like this, human without rule is animals, right? Dan kita ini cukup barbar jika kita tidak ada peraturan. Jadi kalau misalnya kita mengikuti agama di mana kita itu tidak dikontrol tidak dikontrol dengan baik, kita akan liar, kita akan cukup wild, and that's dangerous for ourselves. Bukan untuk orang lain ya. Berbahaya untuk diri kita sendiri. Kita akan one day kita akan merasakan what is the price yang selama ini kita bayar. Jadi lebih baik sebelum kita melangkah, sebelum apa dibaca, diketahui dulu. Supaya ada panduan-panduannya. Kalau ada danger, istilah lihat yang ada danger sign supaya danger sign-nya bisa keluar gitu loh depan kita. Nah, that way you can hopefully you can do much more better life dan yang pastinya it's a much safer way untuk menjamin bahwa kita sudah melakukan pilihan yang benar karena pilihan ini sudah kita pikirkan, sudah kita buktikan dan sudah kita analisis dengan sempurna. Kalau buat para muslim you guys should be very grateful ya. Kalian para muslim harus sangat grateful karena like this kesulitan-kesulitan para mualaf seperti kita, and we have to fight out first. Fight out. Habis kita fight out, kita masih harus di-fight dengan semua orang, dengan another people yang tidak menerima karena seperti begitu. Ada doktrin-doktrin dari luar yang akan melimit us. Tantangan kita itu sudah sangat berat. For those sudah born in Muslim, you just need to do. Beres. Do consistently until the end of your life. Masya Allah. And done. Bentar lagi ustazah nih. Masuk pesantren 3 bulan. Amin, semoga bisa ya. Asik, alhamdulillah. Dikasih minum nggak diminum coba? Oh udah habis. Saya suka dikomplain sama penonton. Itu tamu nggak dikasih minum. Ini kasih minum nggak diminum-minum. Masya Allah, alhamdulillah ya. Pokoknya kita sama-sama mendoakan ya Jess ya. Iya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dan husnul khotimah. Sudah tahu artinya husnul khotimah? Belum. Mati dalam keadaan Islam. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Setiap nabi-nabi memberi pesan kepada anak-anaknya selalu begitu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam artinya berserah diri kepada satu pencipta. Muslim adalah orang yang berislam. Alhamdulillah, senang sekali. Ngobrolnya seru banget ya. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa saling, kalau misalnya ada pertanyaan atau apa yang nggak jelas tentang Islam apa aja, silakan tanya. Ya, ada Bu Etika juga.
Nanti saya kenalin dengan teman-teman dari komunitas mualafah ya. Mualafah. Jadi ini mualafah cewek semua. Oh. Nanti ada. Oh, namanya mualafah. Yang lebih sipit dari Jesslyn juga ada. Tenang aja. Biasa memang begitu ya. Kalau kita ngelihat orang Indonesia pakai hijab udah biasa. Tapi kalau ngeliat orang Cina pakai hijab, waduh itu kayak lain bener. Lain kan kayak harus lihat berkali-kali kita juga. Kalau kita pas ngaca pertama kali ya kita lihat ini siapa. Ngomong-ngomong tadi gue lupa nanya, di kantor gimana ngeliat pakai hijab gitu? Ada kan masalah? Ngeliat pakai hijab, mungkin mereka bermasalah hati ya. Tapi kalau menunjukkan itu kan akan tapi gak ada yang ngomong. Mereka tidak Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti diberikan jodoh ya. Amin. Oke, terima kasih banyak ya. Sekali lagi Jesslyn, mudah-mudahan barokah. Terima kasih banyak perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan obrolan saya 1,5 jam lebih nih sama Jesslyn ini bermanfaat ya buat para pemirsa. Dan juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsia ya, saya.